Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita buka judul baru lagi yang berjudul Aku Goblin. Jadi singkat waktu, mari kita masuk ke awal ceritanya. Di suatu hari yang panas, terlihat ada seorang pemuda yang bernama Kim Emul sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi meski ia berusaha keras untuk bekerja, ia menyadari jika dirinya seperti halnya seekor goblin. Dirinya merupakan orang yang lemah, dan tempat dirinya seharusnya tinggal berada di dalam dungeon berlevel rendah. Seekor makhluk yang tidak mungkin pernah bisa meninggalkan dungeon berlevel rendah. Ketika ada banyak orang yang menang lotre dan menjadi kaya dalam semalam, seekor goblin tetaplah goblin. Jadi tidak peduli sebanyak apapun XP yang didapatkan, dirinya akan tetap menjadi goblin. Ketika Emul sedang beristirahat, ia mendengarkan beberapa orang yang sedang mengobrol, di mana para kuli bergosip jika Pak Tua Ocha saat ini selalu sibuk bermain game di dalam Hivendor. Dan karena itulah Pak Tua itu tidak muncul untuk bekerja, karena sepertinya ia telah mendapatkan sebuah kelas tersembunyi. Di mana dengan hal tersebut, mereka merasa jika Pak Tua itu benar-benar beruntung, karena pastinya Pak Tua itu telah meraup banyak untungan. Tentang Hivendors, itu merupakan game virtual reality full dev yang sedang viral saat ini. Pengalaman pertarungnya terasa sangat nyata, sampai-sampai banyak yang melupakan kenyataannya sendiri. Tentu saja harganya sangatlah mahal, karena teknologi itu merupakan teknologi yang mutakhir. Tapi berkat banyaknya warnet yang selalu mengikuti tren, orang miskin seperti Emul bisa menikmatinya dengan mudah. Dan dengan sebegitu banyaknya permintaan, dampak dari Hivendors terasa hingga ke dunia nyata. Item-item di dalam game dapat diubah menjadi mata uang dunia nyata. Jadi, itu membuat uang asli mengalir di dalam game. Dan Hivendor benar-benar mengubah segalanya. Awalnya, Emul menikmati untuk bermain game. Tapi, itu semua merupakan awal permainan. Karena setelah ia bermain, dirinya menjadi tukang tambang dan korupsi di maksudnya jadi player yang tidak berguna. Karena apa yang dirinya lakukan setiap harinya adalah mencangkul untuk mendapatkan ore. Dengan permainan yang sangat membosankan, Emul hampir saja menjadi gila. Karena setelah ia menambang, dirinya masih harus mengulanginya terus-menerus. Bahkan saat ini, dirinya masih terlilit oleh hutang pinjol miliknya. Jadi dengan derita yang dialaminya, Emul benar-benar membenci game Hivendor. Bahkan ia bertanya-tanya tentang mana yang Hivendor janjikan sebagai seorang pahlawan legendaris, berkencan dengan anggota party yang cantik, dan menikah setelahnya. Jadi tak peduli seberapa banyak ore sialan yang dirinya tambang, dirinya pasti hanya akan mendapatkan sampah dan sampah. Hingga akhirnya ia terdiam ketika mendapatkan kristal hijau healing. Karena jika dirinya menjual hal itu ke market, setidaknya itu akan dihargai sebesar 300 ribuan. Jadi karena itulah Emul benar-benar bahagia dengan kristal tersebut. Bahkan saat ini ia menjilat ludah sendiri dengan kekaguman terhadap Hivendors. Ketika Emul menjilati kristal healing tersebut, dirinya terkejut dengan kedatangan seseorang. Karena ada apa seorang wanita cantik mendatangi dirinya. Di mana wanita itu pun kemudian berkata kepada Emul jika dirinya pasti telah menambang di sini selama seharian. Jadi ia merasa jika skill menambang milik Emul pasti cukup tinggi. Mendengar hal itu, Emul tentu saja membenarkannya. Namun ia bertanya apakah ada suatu urusan. Dan wanita itu pun menjelaskan jika kelompoknya sedang menjelajahi suatu dungeon. Tapi masalahnya ada batu besar yang menghalangi jalan. Jadi meski anggota party miliknya cukup hebat, tapi mereka tidak mengetahui apapun tentang pertambangan. Jadi ia berharap jika ada penambang berpengalaman yang bisa membantunya. Dari perkataan si wanita, Emul berkata kepadanya jika dirinya cukup berpengalaman dalam hal menambang, apalagi menyembunyikan uang. Tapi masalahnya, level miliknya terlalu rendah untuk memasuki dungeon dengan aman. Jadi sepertinya ia harus menolak tawaran itu. Hanya saja si dwarf berkata kepadanya jika kelompoknya akan mengurus monsternya. Sedangkan Emul hanya perlu mengikuti dari belakang lalu menambang semua orenya. Mendengar hal tersebut, Emul tentu saja memikirkannya dengan matang. Karena jika dirinya bergabung dengan mereka, ia pasti akan mendapatkan XP juga. Serta mungkin beberapa ore tingkat tinggi akan dirinya dapatkan. Jadi sepertinya untuk mengikuti penjelajahan dungeon bukanlah ide buruk.
Tapi, apakah dirinya akan aman di dalam dungeon itu? Karena meski dirinya bisa hidup kembali setelah mati di dalam game, tapi di game ini sendiri ada hal itu yang sangat berbahaya. Ketika Emul sedang memikirkannya, tiba-tiba saja lengan miliknya diraih oleh si wanita itu, di mana ia meminta maaf karena tindakannya yang terlalu lancang. Hanya saja, tipe idealnya adalah pria yang bisa menambang dengan lengan kekarnya. Jadi jika Emul tidak mau, maka tidak perlu mengikutinya. Dan Emul langsung dengan refleks berkata jika dirinya bersedia untuk ikut. Namun di saat ia mengikuti kelompok party mereka, dirinya benar-benar menyesali pilihannya. Karena apakah dirinya benar-benar dapat menangani musuhnya? Emul yang dihadapkan dengan monster Grey Wolf level 7, ia mengetahui jika level monster lebih rendah dari perkiraan awalnya. Tapi tetap, level miliknya malah lebih rendah dari monster-monster itu. Jadi karena hal tersebut, ia tidak berdaya ketika akan diserang oleh si serigala itu. Namun di saat serigala itu menerjang, si wanita yang mengajak Emul, ia langsung melancarkan skill Salamander Flame. Jadi dengan skill tersebut, para monster berhasil dihabisi. Serta si wanita kemudian bertanya kepada Emul, apakah dirinya baik-baik saja? Apakah dirinya tidak terluka? Yang mana nyatanya wanita itu merupakan Catherine Lee, seorang magician dengan level 39. Mendengar perhatiannya, Emul pun berterima kasih kepadanya. Bahkan saat ini ia masih terkagum kepada Catherine, karena dirinya dapat menghabisi sekelompok serigala dalam sekali serang. Dan Catherine kemudian berkata kepadanya jika Emul membuat dirinya takut. Jadi ia meminta agar Emul jangan bergerak jauh-jauh dari dirinya. Mendengar godaan dari Catherine, Emul tentu saja tersipu malu. Karena apakah ini nyata? Apakah wanita itu ingin dirinya berada di sampingnya selamanya? Apakah ini merupakan cerita romansa yang selalu dirinya dambakan? Dan si pria yang berada di dalam party itu, ia pun berkata kepada Emul untuk jangan begitu terkejut. Karena kelompoknya bukanlah orang yang bermain-main di dalam dungeon seperti ini. Pria itu yang sedang menghadapi para monster, dirinya dengan mudah memberikan serangan instan terhadap musuh-musuhnya. Di mana setelah menyelesaikan pertarungan, ia berkata kepada Emul jika kelompoknya datang kemari untuk mengecek suatu hal yang ada di balik batu. Terutama dengan fokus dalam pertarungan, kelompoknya tidak meningkatkan skill menambang. Karena sepertinya menginvestasikan poin untuk skill menambang seperti halnya membuang-buang waktu. Jadi karena itulah kelompoknya membutuhkan bantuan dari orang-orang sepertinya. Mendengar perkataan tersebut, Emul tentu saja memikirkannya. Karena apa yang dimaksudkan dengan orang-orang seperti dirinya? Apa mungkin orang itu menganggap dirinya bodoh? Bahkan nyatanya, orang itu tidak akan bisa menambang ore tanpa dirinya. Jadi karena itulah Emul tak bisa menghiraukan kata-katanya. Karena apakah pria tersebut mengira dirinya tidak memiliki skill bertempur? Ya tentu saja, Aing tidak punya. Anjing. Makanya Aing setiap hari juga menambang. Jadi karena Emul tidak berdaya, akhirnya ia mengikuti perkataan dari kelompok party tersebut. Di sisi lain, si dwarf yang ada di sebelah si pria, ia bertanya kepadanya, apakah dirinya yakin jika informasi yang dibawanya itu akurat? Karena jika tidak ada apapun di dalam batu besar, maka kerugiannya tidaklah sedikit. Di mana si pria itu pun membalas untuk berdoa saja agar semua berjalan lancar. Karena jika tidak, dirinya akan menghajarnya atas waktu yang terbuang secara sia-sia di dalam dungeon sampah ini. Sedangkan Emul yang sedang menambang, ia terus berfokus untuk memacul batu. Karena dengan direndahkan dan menaruh nyawa dalam bahaya hanya demi uang jajan, dirinya sudah terlalu terbiasa hingga tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Tapi itulah yang membuatnya marah. Jadi karena itulah, ia mencoba menenangkan diri dan menyelesaikan tugas seperti biasanya. Serta setelah dirinya mendapatkan bayaran, ia akan pergi dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena semua itu merupakan makanan sehari-hari yang sungguh membosankan. Setelah Emul terus memacul, akhirnya batu besar berhasil dihancurkan. Dan hal yang menunggu di balik itu semua merupakan sebuah pintu besar. Jadi Emul berkata kepada partinya jika kita telah menemukan dungeon tersembunyi. Yang mana itu artinya mereka bisa mendapatkan banyak hadiah dan bisa mengganti kelas menjadi kelas tersembunyi. Jadi saat ini kelompok mereka mendapatkan untung yang sangat besar. Namun ketika Emul merayakannya, si Catherine bertanya kepadanya, apakah ini memang kita? Jadi dari itu jugalah ketika Emul merayakannya, si pria yang bersamanya langsung menyerang Emul. Dan dengan serangan tersebut, mode PK telah diaktifkan.
Mendapat pukulan tersebut, Emul terjatuh tak berdaya. Bahkan saat ini, ia kesulitan untuk bernafas. Sedangkan Catherine yang ada di sana berkata, jika dirinya tidak membutuhkan skill menambang bodoh untuk mengakses dungeon. Jadi lebih baik Emul diam saja dan menerima kematiannya. Mendengar hal itu, Emul sangatlah kesal. Karena ternyata kelompok 3 orang itu benar-benar pengecut. Bahkan sejak awal mereka sudah tahu tentang keberadaan dungeon tersembunyi. Namun meski Emul kesal, dirinya tak berdaya menghadapi sekelompok petarung. Di mana si pria pun berbisik kepada Emul. Apakah dirinya pikir kelompoknya ingin menghabiskan waktu di dalam dungeon rendahannya demi bersenang-senang? Jadi karena saat ini Emul telah membantu, dirinya akan memberikan pelayanan khusus bagi Emul. Yang mana dari itu jugalah Emul langsung dilemparkan ke langit. Beberapa saat kemudian, terlihat jika Emul akhirnya kembali sadar, di mana ketika ia membuka matanya, dirinya bertanya-tanya apakah ia masih berada di dalam dungeon. Jadi, apakah itu artinya ketiga orang tersebut tidak membunuhnya? Jadi sepertinya mereka masih memiliki sedikit rasa sopan. Namun di saat Emul memikirkan hal tersebut, notifikasi terlihat jika Advanced Healing Crystal yang menghidupkan player dengan 100 HP ketika HP mereka mencapai 0 telah terpakai. Jadi dengan hancurnya kristal, Emul benar-benar kesal karena ternyata dirinya telah mati dan berhasil kembali hidup. Di mana itu artinya ia telah kehilangan 300 ribuan miliknya. Dengan hancurnya itu, Emul berteriak menyedihkan. Tapi ketika melihat pintu dungeon masih terbuka, ia mengetahui jika dungeonnya masih belum diselesaikan. Jadi dengan dendam terhadap para player, dirinya akan meminta kerugian karena kristal miliknya yang telah hancur. Bahkan meski dirinya tidak memiliki kemampuan, ia akan menghancurkan party 3 orang itu dan merubah hidupnya sekaligus. Karena dengan para manusia bangsat yang berani meremehkannya, ia akan menjadi mimpi terburuk bagi mereka. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Emul yang ada di sana langsung menerjang pintu masuk. Tapi nyatanya, ia langsung terjatuh karena tidak menyadari kehadiran tangga. Jadi karena itu jugalah, darah miliknya hanya tersisa 20 lagi. Namun sesaat ia tiba di dalam dungeon, ia menyadari jika dungeon itu merupakan dungeon tersembunyi. Dan ketika memperhatikan area tersebut, nyatanya itu merupakan kuil goblin. Melihat patung besar yang ada di hadapannya, Emul penasaran apakah yang ada di tahta merupakan goblin. Bahkan dengan informasi dari dungeon, apa mungkin isi monster yang muncul hanyalah goblin saja? Karena bukankah sebuah dungeon tersembunyi itu seharusnya lebih sulit dari goblin? Jadi jika monster-monster yang perlu dihadapinya merupakan goblin, sepertinya ini merupakan dungeon yang membosankan. Dan dengan pemikiran itu jugalah, Emul merasa jika dungeon tersebut pasti akan mudah untuk diatasi. Tapi ketika ia berjalan lebih dalam, dirinya terheran dengan suasana di dalamnya. Karena kenapa situasinya benar-benar sepi. Lalu ada di mana para bajingan itu saat ini? Dan ketika ia berjalan, tiba-tiba saja Emul menendang sesuatu. Di mana ketika ia menengok ke bawah, dirinya benar-benar terkejut. Karena si dwarf yang sebelumnya telah tewas mengenaskan. Melihat si dwarf yang telah mati, Emul mengetahui jika ia pasti telah terbang ke desa. Namun ketika dirinya sedang memikirkannya, sebuah peringatan muncul di hadapannya. Jika tempat ini merupakan dungeon tersembunyi dengan kesulitan tertinggi dan jauh di atas levelnya. Jadi sistem memberitahukan agar Emul segera keluar dari dungeon. Membaca peringatan tersebut, Emul tentu saja bertanya-tanya, karena bagaimana bisa dungeon goblin merupakan dungeon yang memiliki kesulitan tertinggi. Tapi di saat yang sama, ia mendengar sebuah teriakan dari seseorang. Jadi mengetahui jika itu merupakan si bajingan, Emul mulai memperhatikan arah dari teriakan. Yang mana nyatanya, ia melihat jika si pria bajingan dan Catherine Lee benar-benar tak berdaya ketika menghadapi monster Geiger level 80. Melihat monster tersebut, Emul tentu saja bertanya-tanya, karena bukankah ini merupakan dungeon goblin? Lalu makhluk apa yang sebenarnya mereka hadapi saat ini? Bahkan dengan levelnya yang berada di level 80. Apa sistem pengaturan game sedang bercanda? Dan ketika Emul memperhatikan monster tersebut, akhirnya monster Geiger langsung memakan si pria bajingan. Di mana dengan kematiannya, Emul hanya dapat menahan rasa takutnya. Karena saat ini, skenario terburuk dari yang terburuk telah terjadi.
Tentang game virtual reality, sudah ada banyak game yang mengejar kerealistisan dengan baik. Tapi tentang Heaven's Door telah jauh melampaui realita. Sampai-sampai mereka mengimplementasikan indera perasa, di mana itu termasuk dengan rasa sakit yang diderita oleh seorang player. Tentu saja masih ada sistem keamanan agar monster berlevel rendah atau monster yang berlevel sama dengan player tidak menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Tapi jika seseorang diserang oleh monster yang levelnya jauh melampaui seorang player, itu beda cerita. Jadi ketika si Catherine menyadari rasa sakit yang dideritanya, ia meminta tolong terhadap Emul, di mana dirinya memohon agar Emul menolongnya. Melihat Catherine yang tidak berdaya, Emul membalas demi apa dirinya harus menolongnya, terutama dirinya tidak dapat melawan monster tersebut. Karena dampak dari kematian menghadapi monster luar biasa, Emul mengetahui jika rasa sakit dan trauma takkan menghilang dengan kebangkitan karakter game. Karena semua rasa sakit itu menyerang ke otak secara langsung. Bahkan dalam kasus yang lebih parah, semuanya dapat mengarah pada mati otak, koma, dan bahkan kematian. Di mana itu merupakan saat seseorang pensiun bermain game karena syok yang dideritanya. Jadi karena Emul masih ingin sehat, ia melarikan diri dan tidak mempedulikan Catherine. Lalu tentang masalah ini, itu karena kelompok mereka sendirilah yang terlebih dahulu membuang dirinya. Dan karena ia lemah, ia tak bisa membantu mereka. Jadi tentu saja ia harus selamat meski sendirian. Dengan kepanikan dan kegilaan, Emul terus berlari dari hadapan si monster. Di mana di saat ia berlari, dirinya mendapatkan sebuah notifikasi jika Goblin Lord merasakan adanya rasa kekeluargaan dengan sikap pengecut dan kelemahan Emul. Melihat notifikasi tersebut, Emul tentu saja bertanya, apakah Goblin Lord mengirimkan dirinya suatu pesan? Lalu, apakah dirinya merupakan orang lemah dan pengecut? Jadi karena ejekan tersebut, Emul pun berteriak kepada si patung Goblin. Karena apakah si Goblin Lord pikir dirinya ingin menjadi seperti ini? Apakah Goblin Lord pikir ia ingin menjadi orang yang lemah? Karena jika ia memiliki sedikit kekuatan, ia takkan melarikan diri dengan mudah. Tentu saja keinginan Emul sangatlah banyak, di mana dirinya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak ada orang yang akan merendahkan dirinya. Ia ingin melawan monster dan bukan menambang batu. Ia ingin memiliki skill hebat seperti orang lainnya. Tapi karena hutang yang orang tua yang bahkan tidak dirinya kenali tinggalkan, Emul tumbuh tanpa bisa melakukan satu hal pun yang dirinya inginkan. Dan sekarang, seekor goblin yang mengaku sebagai penguasa goblin menyebut dirinya lemah. Jadi kenapa dirinya harus dihina karena itu? Terutama ia tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi karena itulah Emul pun berteriak kesal kepada si goblin. Karena siapa dirinya sampai berani merendahkan orang lain dari singgasana yang bobrok itu? Terutama ia hanyalah seekor goblin. Jadi dengan penderitaan hinaan yang dirinya dapatkan di dunia nyata, lalu hinaan di dalam game, dan sekarang sebuah patung goblin pun kasihan kepadanya. Jadi karena itulah ia merasa jika dirinya seperti halnya seekor goblin yang sangat rendah. Tapi karena kesalnya, Emul pun mengejek si patung karena dirinya lebih rendah daripada sesosok manusia yang mirip dengan goblin. Ketika Emul meluapkan kekesalannya, notifikasi muncul di hadapannya jika sekarang dirinya merupakan goblin yang terhormat. Jadi para goblin akan mulai membantunya kapanpun itu. Dan karena Emul telah memenuhi kondisi yang diperlukan untuk berganti ke kelas tersembunyi, sistem bertanya apakah ia akan mengganti kelas menjadi Goblin Summoner. Melihat notifikasi itu, Emul terdiam pada tempatnya. Karena apakah kelas tersembunyi baru saja muncul di hadapannya? Namun apa-apaan dengan kelas Goblin Summoner ini? Apakah sistem bercanda? Jadi dari itu jugalah Emul menolaknya dengan kesal. Namun ketika Emul menolaknya, notifikasi sistem berkata jika saat ini dirinya merupakan seekor goblin. Jadi karena itulah pergantian kelas telah selesai. Meski Emul sangat kesal karena dipaksa untuk berganti kelas, nyatanya monster Geiger sedang merangkak di belakang dirinya. Jadi dengan kehadiran monster tersebut, Emul sangatlah panik karena saat ini sudah terlambat untuk melarikan diri. Jadi karena tidak ada jalan lain lagi, ia hanya bisa memasrahkannya dengan kemampuan dari kelas barunya, di mana Emul pun mulai memanggil goblin untuk bertarung demi dirinya. Dan dengan efek summon yang hebat, akhirnya seekor goblin mulai muncul di hadapannya.
Dengan keberhasilan pemanggilan, Emul tentu saja merasa jika seekor goblin yang terlihat lemah telah muncul di sana. Tapi karena dirinya tidak memiliki pilihan lain, ia akan menggunakan goblin itu sebagai umpan untuk dirinya kabur. Jadi tanpa ragu-ragu, Emul pun memerintahkan si goblin untuk menghadapi monster Geiger, di mana ia meminta untuk mengalahkannya. Di saat Emul memberikan perintah, si monster Geiger mulai bersiap untuk melayangkan serangan. Jadi karena pertarungan akan dimulai, Emul tentu saja harus bersiap untuk melarikan diri. Tapi ketika dirinya melihat pertarungan, si goblin setan langsung membunuh monster Geiger dengan satu kali serangan. Jadi dari itu jugalah Emul pun benar-benar terdiam heran. Bahkan saat ini, notifikasi peningkatan XP memenuhi layarnya, di mana Emul berhasil mempelajari skill baru, Fist Goblin dan Walk Goblin. Juga selain itu, XP monster yang dipanggilnya telah meningkat, di mana dengan peningkatan tersebut, si goblin pun tersenyum bahagia. Dan Emul yang memperhatikan goblin bodoh itu, ia benar-benar tak dapat berkata-kata, karena goblin yang terlihat tidak berguna itu, apa mungkin sebenarnya ia memiliki level maksimal? Kembali ke saat sebelumnya, ketika party Catherine mati, Catherine yang diinjak oleh si monster, dirinya mendapatkan rasa sakit ke tubuh utamanya. Jadi dengan teriakannya itu, pelayannya dengan panik mencoba membangunkan nonanya. Namun di saat ia melepaskan VR full dive-nya, ia menyadari jika situasi yang dialami oleh nunanya merupakan hal terburuk dari yang terburuk. Karena rasa sakit dan gelombang kejut yang menyerang otaknya adalah hal yang tidak bisa dipulihkan. Dan itu merupakan nasib dari orang-orang yang mendapatkan kepensiunan. Singkat waktu, kembali ke si Emul. Ia yang bersama goblinnya berhasil meraih level up berkat si Gibo yang membersihkan dungeon. Sampai-sampai dengan pembantaian tersebut, Emul berkata kepada si Gibo untuk pelan-pelan saja, karena saat ini dirinya tidak bisa membawa lebih banyak lagi drop item yang dijatuhkan. Sampai-sampai mana Stone Low Rank Monster dan Wolf Claw sudah melebihi batas penyimpanan miliknya. Serta tentang dirinya yang menjadi Goblin Summoner saat ini telah meraih level 31. Melihat status miliknya, Emul tentu saja tak menyangkanya, karena dirinya berhasil menyelesaikan dungeon tersembunyi saat mengalahkan monster Geiger. Tapi karena teman-teman yang melindunginya telah mati, jadi mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali mati. Tapi tentang Gibo, ia berhasil menyelesaikan dungeon sendirian, dan ia sama sekali tidak naik level. Bahkan meski Emul mencoba untuk melihat statusnya, nyatanya informasi milik Gibo masih belum tersedia. Jadi saat ini, Emul masih belum mengetahui apapun tentangnya. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah ada monster goblin low rank sekuat ini? Namun mau bagaimanapun itu, Emul tidak mempedulikan hal tersebut. Karena jika ini merupakan sebuah bug, tentu saja dirinya harus memanfaatkannya sebelum diperbaiki oleh sistem. Jadi dengan Gibo yang ada bersamanya, ia tidak perlu menambang lagi. Dan dirinya akan bisa menjadi yang terbaik di dalam Heaven's Door. Beberapa waktu kemudian, di Narabeng, terlihat jika Emul telah dipanggil ke teller pelayanan. Dan teller itu berkata, jika semua item yang diberikan oleh Emul, termasuk dengan kulit serigala, totalnya sekitar 97 ribuan. Jadi si teller bertanya, apakah dirinya perlu transferkan langsung ke rekening miliknya? Dengan penukaran item ke mata uang, Emul tentu saja bertanya-tanya, karena seberapa besar pengaruh dari Heaven's Door. Namun ia kemudian berkata kepada si teller, apakah dirinya boleh mengirimkan uangnya ke rekening lain. Tapi selain itu, ia juga kemudian teringat jika dirinya memiliki barang lain yang ingin ditukarkan. Dan itu adalah selaput Geiger dan juga jantungnya. Yang mana dengan permintaan dari Emul, si teller pun mulai mentotalkan hasil penjualannya. Namun ketika ia melihat hasil jual Emul, si teller benar-benar terkejut. Jadi dirinya langsung memanggil manajer utama. Sedangkan Emul yang memperhatikan kepergiannya, ia tentu saja terheran karena kenapa teller itu mencoba mencari bosnya. Padahal saat ini pelanggannya masih berada di depan matanya. Singkat waktu, terlihat jika manajer Bank Nara bertemu secara pribadi dengan Emul, di mana ia bertanya apakah tehnya sesuai selera. Dan Emul yang disuguhkan teh, ia berkata jika sepertinya teh dingin ini cukup menarik. Namun si manajer pun membalas jika sepertinya dirinya telah lupa dalam merebus airnya.
Mengalihkan obrolan omong kosong itu, Emil pun bertanya kepada si manajer karena ada urusan apa dirinya memanggilnya. Padahal apa yang Emil inginkan adalah menukar material Hiffansdor dengan uang asli. Dan manajer bank berkata jika sebenarnya tidak ada sesuatu yang penting. Namun, ia ingin menyarankan sebuah tempat yang lebih baik untuk menyimpan uang Emil. Jadi ia merasa jika dirinya perlu mengobrol secara tatap muka. Dari itu jugalah manajer bank pun berkata kepada Emil, bukankah akan sia-sia jika seluruh uang miliknya hanya disimpan di rekening giro? Karena tentang Bank Nara sebenarnya memiliki pilihan investasi yang menarik. Jadi jika Emil menaruh uang di sana, pasti itu akan menambah keuntungan miliknya. Mendengar perkataan dari si manajer, Emil tentu saja terheran. Karena kenapa manajer turun tangan secara langsung untuk mencari nasabah melakukan investasi. Terutama kenapa itu dilakukan kepada dirinya yang miskin ini. Dan paling banyak juga uang miliknya hanyalah 1 juta won saja. Tapi si manajer pun berkata kepadanya jika sepertinya Emil tidak mengetahui tentang material yang dirinya jual. Jadi karena itulah manajer bank memberitahukan jika jantung dan selaput monster Geiger dengan nilai tukar hari ini akan bernilai 230 juta won. Singkat waktu, ketika Emil kembali login ke dalam game, ia benar-benar merayakan kekayaan miliknya. Karena berkat si Gibo, dirinya berhasil melunasi 10% hutangnya. Jadi saking senangnya, ia berkata kepada si Gibo tentang siapa orang yang mengatakan goblin itu jelek. Padahal Gibo itu sangatlah imut. Tapi ketika Emil ingin mengatakan itu, sepertinya ia emang sependapat dengan orang lainnya. Karena dirinya tidak bisa berbohong dengan kejelekan si Gibo. Emil yang cukup merayakan kemenangannya, ia mulai berjalan pergi untuk berburu sesuatu. Hanya saja dirinya benar-benar kesal dengan keberadaan si Gibo. Karena sistem sialan miliknya tidak bisa membatalkan makhluk panggilan miliknya. Jadi saat ini, semua orang yang ada di kota terus melirik dirinya. Para player yang ada di sana, mereka terus memperhatikan Gibo. Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah orang itu sungguh memalukan? Karena dirinya mempermalukan para summoner. Jadi dari itu jugalah kelompok orang-orang mengejek Emil, di mana wajahnya seperti halnya goblin yang dipanggilnya. Mendengar seluruh ejekan itu, Emil tentu saja sangat kesal. Karena meski dirinya memiliki sikap seperti goblin, tapi ia bukanlah goblin. Namun meski begitu, dirinya mengabaikan itu semua. Hanya saja karena Emil berjalan bersama goblin, tiba-tiba saja seorang player kekar mempertanyakan hal tersebut. Karena kenapa ada goblin yang berjalan-jalan di jalanan kota? Melihat player itu, setiap orang yang hadir tentu saja dapat mengenalinya. Karena bukankah ia merupakan petensi pemusnah dari Guild Afton? Dan Emil yang mendengar itu, ia bertanya kepada salah satu dari mereka, karena apakah ia merupakan orang hebat sampai memiliki gelar pemusnah? Tapi di sana seseorang membalas jika itu hanyalah julukan yang dibuatnya sendiri. Mengetahui akan Patton, Emil merasa jika situasinya benar-benar kacau. Karena jika ada seseorang yang menjuluki dirinya pemusnah, itu pastilah orang Sinting. Jadi dari itu jugalah Emil pun berteriak kepadanya untuk jangan menyerang Gibo. Karena Gibo bukanlah monster. Tapi sayang, peringatan yang dikatakan oleh Emil benar-benar terlambat. Karena saat ini Patton langsung melayangkan serangan pedangnya. Tapi meski serangan pedang besar mengenai Gibo, itu hanya memberikan 0 damage. Dan Gibo yang membalas, dirinya langsung menghempaskan Patton hingga tewas. Tapi beruntungnya, karena mode PK diaktifkan, tingkat rasa sakit yang diterimanya takkan melebihi batas pingsan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang sedang berkumpul tentu saja terkejut. Karena apakah goblin itu telah membunuh seseorang? Sedangkan Emil yang melihat kepanikan dari orang-orang, ia semakin khawatir. Karena jika orang-orang mengetahui Gibo merupakan monster panggilan miliknya, pasti dirinya akan dikejar oleh para player lain. Tapi ketika Patton mati, seseorang yang ada di sana berkata kepada kelompoknya, karena Patton si pemusnah benar-benar memalukan karena dipermalukan oleh seekor goblin. Terutama, ia hanyalah monster yang bahkan tidak layak untuk dilawan. Tapi karena goblin itu telah membunuh Patton, dirinya harus bertanggung jawab karena sudah mengganggu kedamaian guildnya. Jadi dari itu jugalah Eunhyuk yang merupakan pemimpin Guild Afton mengarahkan pedang kepadanya.
Melihat hal itu, Emul tentu saja mengetahui jika situasinya menjadi semakin rumit. Tapi meski para player itu menyerang Gibo, goblin miliknya takkan terkalahkan. Hanya saja jika Gibo membunuh para player, itu akan menjadi masalah besar. Yang mana dari hal itu, Emul pun berkata kepada Eunhyuk agar dirinya saja yang mengurus goblin tersebut. Mendengar perkataan dari Emul, Eunhyuk bertanya kepadanya tentang siapa dirinya. Karena lebih baik seseorang yang tidak penting tidak perlu ikut campur soal urusan guildnya. Jadi jika Emul ikut campur, dirinya akan ditargetkan oleh guildnya. Mendengar ancamannya, Emul menjelaskan jika dirinya tidak mungkin berani untuk ikut campur. Tapi jika Eunhyuk mengarahkan anggota guildnya untuk menyerang seekor goblin, citra miliknya pasti akan terlihat buruk. Hanya saja ketika Emul mencoba untuk menjelaskan situasi, si Gibo tiba-tiba saja menggunakan sebuah skill Throwstone. Jadi dengan lemparan batu, Gibo langsung membunuh Minsung dengan instant kill. Dengan serangan itu jugalah, akhirnya Eunhyuk mengerahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Emul. Jadi saat ini terlihat jika Emul dan Gibo dikejar oleh anggota Guild Efton. Sedangkan Emul yang panik untuk melarikan diri, ia bertanya-tanya tentang kenapa situasinya menjadi seperti ini. Hingga akhirnya seseorang pun berkata kepada Emul untuk segera memasuki suatu ruangan karena tidak ada waktu untuk melarikan diri. Namun di saat Emul memasuki ruangan itu, Emul kembali berlari dari sana. Karena nyatanya si kakek tua yang mencoba menyelamatkannya, ia merupakan anggota Guild Efton dan mengarahkan senjatanya. Di saat Emul berlari dengan panik, ia kembali diganggu oleh sebuah notifikasi, di mana notifikasi berkata jika Goblin Lord terkejut karena kelicikan Emul yang menyerang setelah membuat musuh lengah. Jadi dirinya menerima 1 poin Goblin. Dan ketika Emul melihat hal tersebut, ia tentu saja menjadi kesal. Karena kenapa si Goblin Lord itu menganggapnya licik? Bahkan saat awal-awal mereka bertemu, ia mengatakan lemah dan pengecut. Lalu saat ini malah diejek sebagai orang licik. Padahal selama ini Emul tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jadi dari hal tersebut, Emul pun bertanya-tanya tentang apa yang membuat dirinya disebut lemah, pengecut, dan licik. Padahal seharusnya merekalah yang mengkhianatinya dan menyerang secara tiba-tiba yang pantas untuk dihina. Jadi karena saat ini Emul benar-benar kesal, ia memerintahkan si Gibo untuk mendengarkan perkataannya, di mana sudah lebih dari cukup jika dirinya dan para goblin diremehkan karena dianggap lemah. Jadi mulai sekarang dirinya akan menghancurkan Guild Efton. Di sisi lain, si Eunhyuk yang mengejar Emul, dirinya diikuti oleh Jihyun. Di mana Jihyun berkata kepadanya, apakah dirinya benar-benar perlu ikut turun tangan untuk menghadapi orang semacam dia? Padahal dirinya pikir jika ia sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Dan Emul pun membalas untuk jangan lengah, karena goblin itu benar-benar aneh. Tentang Baton, ia memang merupakan yang terlemah di antara kelompoknya. Tapi dirinya langsung dibunuh dalam 1 kali serangan. Jadi jelas jika goblin itu benar-benar aneh. Hanya saja ketika Eunhyuk menjelaskan hal tersebut, ia mendengar teriakan dari orang lain. Di mana dengan teriakan itu, dirinya dikejutkan oleh seseorang yang mendarat di sampingnya. Karena bukankah itu merupakan Seungryul? Hanya saja ketika Eunhyuk mengkhawatirkan Seungryul, si Gibo sudah berada di belakang dirinya. Jadi ketika Eunhyuk menyadari kehadirannya, ia langsung melayangkan tebasan untuk menyerangnya. Meski Eunhyuk telah memberikan tebasan belati, dirinya benar-benar terkejut. Karena kenapa si Gibo tidak mendapatkan bekas luka sedikit pun? Yang mana dari hal tersebut, ia menyadari apakah angka damage yang sebelumnya bukanlah ilusi mata. Di mana dengan menghadapi si Gibo yang tidak terhentikan, Eunhyuk mengetahui jika sepertinya ia akan mati di tangan si goblin. Namun di saat si goblin itu melayangkan pukulan, itu berhasil dihalau oleh sesuatu. Sampai-sampai Eunhyuk sendiri terkejut tentang apa yang menangkis serangan si Gibo. Di mana nyatanya itu karena Jihyun berhasil menyelamatkan dirinya. Dan Jihyun yang ada di sana pun bertanya kepada Eunhyuk tentang kenapa dirinya malah diam saja. Apakah ia akan membiarkan goblin itu membunuhnya? Dengan perkataan dari Jihyun, akhirnya Eunhyuk kembali tersadar karena saat ini dirinya sedang menghadapi goblin.
Dan tentang hal yang dirinya pertanyakan, tentang bagaimana cara si monster rendahan itu bisa menimbulkan jutaan damage, pasti ada sebuah trik tersembunyi yang sedang digunakan. Jadi meski dirinya tidak mengetahui tentang siapa yang mengatur ini semua, dirinya takkan mengalah terhadap goblin tersebut. Yang mana terlihat jika Eunhyuk langsung menggunakan skill ultimate miliknya. Jadi dengan Extreme Evil yang diaktifkan, itu mengurangi kecepatan gerak sebanyak 90%. Sedangkan seluruh serangan miliknya akan diubah menjadi serangan kritikal. Melihat Eunhyuk yang menggunakan ultimate-nya, Jihyun tentu saja terkejut karena kenapa dirinya menggunakan skill tersebut. Padahal saat ini musuh mereka hanyalah satu ekor goblin. Dan Eunhyuk pun membalas jika ini tidaklah masalah karena skill ultimate-nya sendiri bisa dibilang sebagai skill pasif. Jadi karena itulah ia akan menyelesaikan musuhnya dengan one hit kill, di mana selanjutnya ia akan melayangkan serangan ke target yang satunya. Dengan keseriusan dari Eunhyuk, akhirnya Jihyun hanya bisa mengikutinya. Jadi dirinya meminta Eunhyuk untuk menyelesaikan pertarungan sebelum keramaian terjadi. Jadi sebagai bantuan, Jihyun pun langsung menggunakan skill support miliknya, di mana dengan skill Get Arrow itu menghapuskan seluruh efek penurunan kecepatan gerak kepada targetnya. Dan dengan seluruh buff yang telah Eunhyuk dapatkan, dirinya secara serius akan membunuh goblin itu. Jadi dengan gerakan cepat sebagai seorang assassin, ia langsung menebaskan belati miliknya. Hanya saja damage yang diberikannya masihlah 0. Jadi dengan jumlah damage yang keluar, Eunhyuk benar-benar terkejut karena mustahil sekali serangannya tidak berefek apapun. Sedangkan si Gibo yang melihat keterkejutan dari Eunhyuk, dirinya tersenyum mengejek karena tentu saja ini merupakan kematian dari orang-orang yang menyerangnya. Dengan apa yang terjadi, Eunhyuk langsung terhempas keras dan mendapatkan damage sebanyak 999 sampai mentok. Sampai-sampai dari hal tersebut, Jihyun benar-benar terkejut, di mana ia bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Namun di saat Jihyun sedang terkejut, seseorang berkata kepadanya, apakah mereka serius mengatakan hanya butuh satu serangan? Karena sebaiknya mereka mengatakan itu setelah berada di level maksimal. Jadi dari itulah lebih baik mereka menyerah dengan sikap sombongnya. Sedangkan Jihyun yang pasrah dengan takdirnya, ia tentu saja bertanya-tanya tentang jenis goblin apa yang sedang dihadapinya. Karena apakah jenis goblin itu berbeda dari biasanya? Dan Emul yang ada di sana pun membalas dengan senang karena perkataan Jihyun memanglah benar, terutama tentang goblin itu merupakan familiar miliknya. Jihyun yang melihat sosok si goblin, ia bertanya kepadanya, apa mungkin goblin tersebut bukan monster yang biasanya? Dan Emul yang mendengar itu, ia pun tertawa jahat kepadanya, serta berkata jika dirinya lah yang mensummon Gibo. Jihyun yang masih terkejut, ia pun bertanya dengan panik, karena bagaimana bisa goblin memiliki kekuatan seperti itu? Terutama tentang Eunhyuk sendiri, ia merupakan salah satu orang terkuat di Guild Efton. Namun Emul berkata kepadanya jika ini semua bukanlah urusannya. Dan yang lebih penting lagi, dirinya sangat marah terhadap Guild Efton. Melihat ekspresi licik dari Emul, Jihyun langsung melindungi tubuhnya. Bahkan ia bertanya tentang apa yang mau Emul lakukan. Dan Emul pun tentu saja menggodanya, di mana ia menyudutkan serta berkata, karena gara-gara Jihyun sendirilah dirinya menjadi sangat tegang. Jadi karena itulah ia harus bertanggung jawab. Mendengar perkataan tersebut, Jihyun pun langsung berteriak ketakutan, karena sepertinya Emul merupakan orang mesum yang gila. Tapi Emul yang menyadari jika ada sebuah kesalahpahaman, ia pun berkata kepadanya jika apa yang dirinya maksudkan adalah karena Guild Efton sendirilah yang menyerangnya terlebih dahulu. Jadi itu membuat dirinya menjadi tegang akibat emosi. Hanya saja Jihyun yang mendengar jika Emul tegang, ia tentu saja berteriak, di mana dirinya meminta tolong kepada player lain untuk membantu darinya. Melihat jika Jihyun tidak bisa diajak bicara, Emul merasa jika seseorang pasti akan salah paham ketika melihat kejadian tersebut. Jadi dari itu jugalah ia memerintahkan Gibo untuk membungkam Jihyun. Sedangkan di sisi lain, para player yang berkumpul di bawah, mereka tentu saja saling berdiskusi. Hingga akhirnya salah seorang player langsung menunjuk ke arah atas, karena bukankah itu merupakan orang-orang yang sebelumnya?
di mana karena para player mulai memperhatikan Emul, dirinya merasa jika situasinya menjadi semakin gawat. Jadi, ia meminta kepada si Gibo untuk mengakhiri masalah ini dan lari dari kota. Tapi apa yang dilakukan oleh si Gibo? Ia benar-benar menyekap Jihyun sampai tidak berdaya. Jadi dengan apa yang dilakukannya, orang-orang yang ada di bawah tentu saja saling berteriak. Karena dengan goblin itu yang telah memusnahkan Guild Afton sepenuhnya. Dan sekarang goblin itu akan menodai wanita yang tak berdaya sama sekali. Jadi karena tindakannya, para player semakin ketakutan terhadap goblin. Karena jika goblin itu dibiarkan, mereka pasti akan menjadi target selanjutnya. Mendengar hal itu, Emul pun menjadi semakin panik karena sepertinya situasi menjadi semakin kacau. Padahal apa yang dirinya lakukan hanyalah mencoba untuk balas dendam pada Guild Afton yang bergerak terlebih dahulu. Tapi sepertinya ia tidak bisa lepas dari situasi gila ini. Di mana dari hal tersebut, Emul berteriak kepada si Goblin karena sebaiknya ia melepaskan wanita itu. Mendengar teriakan dari Emul, para player yang ada di bawah tentu saja bertanya-tanya karena apakah pria itu menyuruh si Goblin untuk melepaskan wanita itu? Terutama bukankah perlengkapannya itu merupakan perlengkapan seorang pemula? Jadi mereka terkejut dengan keberanian si player. Tapi karena saat ini Emul telah memerintahkan Goblin untuk berhenti, akhirnya ia melepaskan Jihyun yang telah menyerah. Bahkan Emul juga berkata jika si Goblin lebih baik menghentikan itu semua karena sekarang semuanya sudah berakhir. Para player yang ada di sana, mereka tentu saja terkejut karena apakah si pemula yang ada di atas itu akan mengakhiri si Goblin? Jadi meski mereka tidak mengenali Emul, mereka mulai menyemangati dirinya, di mana mereka mendukung Emul agar mengalahkan si Goblin. Mendengar semangat dari orang-orang, Emul tentu saja terheran karena kenapa mereka malah mendukung dirinya. Apa mungkin mereka sedang menunggu makan siang kah? Apa mungkin mereka sedang mengejeknya? Namun di saat Emul memperhatikan situasinya, ia berpikir apa mungkin para player itu tidak mengetahui jika dirinya merupakan si pemanggil Goblin. Bahkan dengan kejadian tersebut, apa mungkin mereka telah salah sangka dengan tindakannya yang menghalangi Guild Afton? Lalu selanjutnya apa mungkin mereka mengira jika dirinya telah menyelamatkan gadis itu? Jadi karena para player yang ada di bawah telah salah paham dan menganggap dirinya sebagai pahlawan, tentu saja Emul harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Di mana dengan senyum jahatnya, ia membuat Jihyun menjadi ketakutan. Dan Emul pun berkata kepadanya, bukankah dirinya tidak mau mati kesakitan seperti rekan-rekannya? Jadi jika begitu, dirinya takkan membunuhnya. Asalkan Jihyun menutup mulut tentang dirinya yang memanggil si Goblin. Dari perkataan itu jugalah Jihyun berjanji kepadanya jika dirinya takkan memberitahukan hal tersebut. Yang mana karena semuanya berhasil dikendalikan, Emul pun berteriak kepada si Gibo karena meski dirinya hanya seekor monster menyedihkan, berani sekali dirinya menyerang para penduduk. Yang mana sebagai balasannya, si Goblin itu akan mendapatkan hukuman. Dan dengan hal tersebut, Emul langsung melakukan skill Walk the Goblin. Di mana dengan skill itu, Emul langsung mengendalikan si Gibo dengan rantai emasnya. Dari apa yang dilakukan oleh Emul, saat ini terlihat jika si Gibo telah berada di bawah kendalinya. Jadi dari itulah Emul terus menggusur Gibo untuk pergi bersamanya. Sedangkan orang-orang yang melihat hal itu, mereka tentu saja terkejut. Karena apakah itu merupakan skill Change of Light yang bisa menahan monster? Jadi dirinya tak menyangka jika di kota pemula ada seseorang yang dapat menggunakan skill tingkat lanjut semacam itu. Yang mana karena skill tersebut jugalah si Goblin jadi tidak berdaya dibuatnya. Sedangkan Emul yang mendengar hal tersebut, ia hanya diam dan tidak menanggapinya. Karena hal ini hanyalah skill yang memungkinkan dirinya untuk mengajak jalan-jalan si Gibo. Jadi dengan melalui kerumunan, ia berkata kepada para player untuk mundur dan memberikan jalan. Karena si Goblin sangatlah berbahaya. Bahkan bagi dirinya sendiri, ia mulai kewalahan untuk mengurusinya. Jihyun yang masih ada di atap, ia terus memperhatikan para player yang ada di bawah, di mana para player di sana saling berdiskusi karena mereka mulai mengetahui jika alasan Guild Afton tidak berdaya oleh si Goblin karena sepertinya Goblin itu memiliki level di atas 50. Jadi dengan Goblin yang berlevel tinggi, wajar saja jika Guild Afton terlihat lemah. Bahkan sepertinya di kota pemula tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk menandingi si Goblin.
Mendengar semua obrolan itu, Emul berkata kepada setiap orang jika dirinya sendiri takkan bisa menang ketika menghadapi si Gobo. Namun dengan skill yang dirinya miliki, ia masih bisa mengusirnya. Jadi dengan skill Goblin Feeding, sebuah sosis langsung muncul di lengannya. Dan dengan itu jugalah Emul pun langsung melemparkannya keluar gerbang kota. Karena saat ini merupakan akhir si Goblin untuk membuat keributan di dalam kota. Dengan sosis yang dilemparkan, si Gibo langsung berlari keluar dan mengejar makanannya. Jadi ketika melihat si Gibo pergi, para player yang menjaga gerbang, mereka langsung menutup gerbang kota. Jadi karena saat ini sumber bencana telah pergi, Emul bertanya kepada para player, apakah mereka baik-baik saja? Dan para player tentu saja merayakannya, karena saat ini Emul berhasil mengusir si Goblin. Jadi mereka berteriak, "Hidup Emul!" untuk merayakan keberhasilannya. Dengan hal tersebut jugalah, akhirnya Emul merasakan kelegaan. Karena sepertinya semua masalah ini berhasil teratasi. Terutama jika itu gagal, dirinya hampir saja dikenal sebagai seorang psikopat pemusnah guild. Tapi ketika Emul merasakan kelegaan, Jihyun yang ada di sana berkata kepadanya jika seluruh anggota guild telah mati. Dan mereka telah kembali ke kuil kebangkitan yang ada di Tanah Suci Pascal. Jadi karena itulah hanya dirinya saja satu-satunya player yang mengetahui hubungan antara Emul dengan si Gibo. Yang mana ia akan menepati janjinya terhadap Emul. Mendengar perkataan dari Jihyun, Emul merasa jika dirinya bisa memanfaatkannya sebagai alat. Jadi karena hal tersebut ia berkata, jika di dalam Pascal, seorang player akan memiliki darah yang tidak terbatas. Jadi dirinya akan terlindungi dari monster dan pemain yang lainnya. Dan itu sebabnya tempat tersebut dianggap sebagai tanah suci. Jadi jika Jihyun mengingkari janjinya, maka Emul akan terus membunuhnya dan menunggunya di depan Pascal. Serta kemudian mengincarnya dan menyiksanya selama-lamanya. Dari ancaman itu jugalah Jihyun pun kembali ketakutan karena ternyata Emul benar-benar player yang gila, yang mana ia berteriak jika dirinya bersumpah takkan mengatakan rahasia milik Emul. Beberapa waktu kemudian, terlihat jika Emul sedang bersantai di sebuah penginapan. Karena saat ini dirinya sangat senang bisa tinggal di ruangan yang bagus sebagai imbalan atas melakukan perbuatan baik. Jadi karena itulah Emul sangat bangga terhadap dirinya. Emul yang sedang bersantai, ia kembali teringat dengan perjalanannya sampai bisa ke titik ini. Karena sebelumnya dirinya hanyalah seorang player yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan ia merasa menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Catherine Lee. Karena tentu saja alasan Emul ingin menyelamatkannya, Catherine Lee sangatlah seksi dan menggoda. Di saat Emul sedang memikirkan hal tersebut, ia teringat akan sesuatu. Karena bukankah dirinya mendapatkan poin Goblin dari si Goblin Lord sialan itu? Jadi dengan hal tersebut, Emul langsung membuka status miliknya. Di mana saat ini terlihat jika dirinya memiliki 1 Goblin Point. Dengan Goblin Point, Emul pun mulai mencoba untuk membuka toko skill. Tapi sayang, hampir seluruh skill masih terkunci di sana. Di mana itu artinya Emul hanya memiliki pilihan lain untuk memilih satu-satunya skill yang tersedia. Dan melihat skill rally, Emul tentu saja penasaran karena apa maksud dari skill tersebut. Jadi dari hal tersebut, Emul langsung menggunakannya dengan cepat. Dan ketika skill itu digunakan, si Gibo langsung muncul di hadapannya. Di mana dari kehadiran yang tiba-tiba, Emul benar-benar terkejut. Si Gibo yang baru saja terpanggil, ia tentu saja sangat senang karena bertemu kembali majikannya. Sedangkan Emul, ia menjadi sangat panik. Karena apakah rally merupakan skill pemanggilan familiar? Jadi dengan kehadiran Gibo yang tak terduga, Emul memerintahkannya untuk diam. Karena jika ada orang yang tahu, maka dirinya akan kacau. Ketika Emul meneriaki Gibo, terdengar seseorang yang ada di luar ruangan mengkhawatirkan dirinya. Karena apakah Emul baik-baik saja? Jadi karena mendengar si penjaga penginapan, Emul dengan panik membalas jika dirinya baik-baik saja. Namun si Gibo yang melihat majikannya panik terhadap NPC, dirinya mulai menggeram dan mempersiapkan tongkatnya. Di mana Emul yang melihat si Gibo, ia pun langsung mencoba untuk menenangkan dirinya. Karena lebih baik, Gibo meletakkan terlebih dahulu senjata miliknya. Jadi dari itu jugalah Emul pun memohon kepadanya agar mematuhi perkataannya. Beberapa waktu berlalu, hari mulai malam.
Terlihat saat ini jika Emul sedang tiduran bersama si Gibo, di mana Emul berkata meski dirinya tidak melakukan apa-apa, tapi dirinya selalu diejek dan diserang tanpa alasan. Dan nasib tersebut sama seperti nasib miliknya. Jadi karena itulah Emul menyadari jika dunia ini penuh dengan keparasialan. Namun meski si Emul curhat terhadap si Gibo, terlihat jika si Gibo tolol hanya tertawa cengengesan, tidak mempedulikan hal itu. Singkat waktu, di sebuah kedai, terlihat jika Emul mendatangi kedai tersebut yang menjadi markas bagi Guild Afton, di mana Patton si pemusnah yang melihatnya, ia bertanya kepadanya, apakah dirinya merupakan bajingan yang menyelamatkan seorang anggota Guild Afton? Dan Emul membalas jika seperti itulah kenyataannya. Melihat kedai yang ramai, Emul merasakan gugup karena tidak ada Gibo di sampingnya. Namun mengalihkan kegugupan Emul, Eunhyuk yang ada di sana berkata jika sebenarnya tidak ada alasan bagi Emul untuk membantu Guild Afton setelah semua hal yang terjadi. Jadi ia berterima kasih atas penyelamatan itu. Melihat sikap dari Eunhyuk, Emul tentu saja terganggu karena apanya yang terima kasih jika dirinya masih memancarkan niat membunuh. Namun di sana, Eunhyuk berkata kepada Jihyun untuk tak perlu waspada karena ia merasa jika Emul tidak memiliki niatan untuk bertarung. Tapi meski Eunhyuk mengatakan hal tersebut, Jihyun yang mengetahui kenyataannya tidak bisa menghilangkan kewaspadaannya karena dengan goblin yang tidak ada di sebelah Emul, rekan-rekannya telah tertipu olehnya. Dengan Eunhyuk yang meminta Emul untuk mengatakan kepentingannya, Emul pun mulai berkata jika seperti yang Eunhyuk katakan, alasan dirinya membantu anggota Guild Afton itu karena ada sesuatu yang dirinya butuhkan. Jadi karena Emul mulai mengatakan keinginannya, Eunhyuk tersenyum kepadanya, serta berkata, terlepas dari alasan tersebut, Guild Afton tetap berhutang budi kepadanya. Jadi karena itulah, Guild Afton akan memastikan untuk membayarnya kembali, di mana mereka akan membantu Emul sesuai dengan kemampuannya. Dari itu jugalah Emul berkata, tidak peduli seberapa banyak dirinya melakukan farming di area pemula, dirinya masih kekurangan XP. Terutama saat ini, level miliknya sudah lebih dari level 30, dan ia ingin pindah ke area berikutnya. Jadi karena itulah, seharusnya Eunhyuk memahami keinginannya. Mendengar perkataan Emul, Eunhyuk pun bertanya kepadanya, apakah yang dirinya maksudkan itu adalah Fiorendal? Karena jika memang hal tersebut, maka orang yang mengetahui informasi itu adalah dia. Di mana si Pak Tua yang ada di samping Emul berkata jika dirinya lumayan akrab dengan wilayah Fiorendal. Melihat sosok si Pak Tua, Emul tiba-tiba saja mencoba meraihnya karena nyatanya ia masih memiliki dendam ketika si Pak Tua itu mengejarnya. Sedangkan si Pak Tua yang ada di sana, ia bertanya apakah Emul serius akan melakukannya. Jadi karena itulah akhirnya Emul melepaskan si Pak Tua. Mengalihkan keributan yang hampir saja terjadi, si Pak Tua pun kembali menjelaskan. Mempertimbangkan Emul yang bisa mengatasi goblin sendirian, pasti dirinya sudah cukup kuat untuk menuju Fiorendal. Bahkan kemungkinannya ia lebih kuat daripada member Guild Afton. Namun meski si Pak Tua berkata seperti itu, tentu saja Emul tidak sependapat. Karena jika Eunhyuk mengencar dirinya, sudah jelas jika dirinya akan langsung mati dalam satu kali serangan. Si Pak Tua yang ada di sana, ia mulai menjelaskan jika area pemula dikenal sebagai Left, yang mana itu terdiri dari 5 dungeon regular. Area rumput merupakan tempat slime muncul, lalu dungeon tambang, lalu area hutan kegelapan, serta tempat-tempat lainnya. Lalu dungeon yang bisa Emul masuki kapanpun, itu disebut sebagai dungeon open field. Tapi, jika Emul ingin pergi dari Left, dirinya harus menyelesaikan dungeon raid. Mendengar hal itu, Emul pun bertanya kepadanya, apa mungkin yang dimaksud si Pak Tua itu adalah menghadapi bos? Tapi si Pak Tua itu pun lanjut berkata, tidak seperti dungeon open field. Dungeon raid merupakan gate yang terbuka dan tertutup pada waktu-waktu tertentu, di mana dungeon jenis ini merupakan dungeon yang memiliki batasan penaklukan. Dan itu merupakan tujuan akhir bagi seorang pemula ketika telah lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanannya. Eunhyuk yang sedari tadi duduk, ia pun mulai berkata kepada Emul jika dungeon raid di Left hanya terbuka sebulan sekali dan alasan kelompoknya berkumpul di sini itu karena kelompoknya ingin menaklukkannya dan kemarin merupakan hari di mana dungeon raid terbuka. Tapi gara-gara goblin sialan itu malah menghancurkan rencana miliknya.
Jadi hingga pembukaan berikutnya, mereka akan tetap terjebak di left. Yang mana ketika Emil mendengar itu, ia tentu saja tak berdaya. Karena apakah dirinya akan terjebak di dalamnya selama sebulan penuh? Mengetahui jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dalam sebulan ke depan, Emil tentu saja sangat kesal. Karena kemarin dirinya baru saja menghasilkan lebih dari $200.000 dari material monster berlevel 80. Bahkan goblin miliknya bisa dengan mudah memusnahkan dungeon yang lebih kuat. Tapi sekarang, apakah dirinya harus menetap dan tidak menghasilkan uang lagi? Jadi karena itulah Emil pun dengan kesal bertanya, apakah Eunhyuk bercanda? Karena bukankah ada cara lain yang bisa mempercepat waktu? Jadi kenapa juga dirinya harus membuang-buang waktu di tempat semacam ini? Dan Eunhyuk yang melihat kekesalan dari Emil, ia berkata kepadanya jika tidak ada solusi lain selain menunggu. Karena nyatanya kelompoknya sendiri kesal dengan pengaturan tersebut. Dengan informasi yang telah diberikan, Eunhyuk berkata kepadanya jika hutang Guild Efton telah lunas. Jadi karena itulah dirinya meminta anggotanya untuk pergi meninggalkan Emil. Bahkan Jihyun yang melihat Emil kesal, dirinya tak berdaya kepadanya. Hingga akhirnya ia pun ikut pergi untuk mengejar pemimpinnya. Tapi ketika para anggota Guild Efton telah pergi, si Gibo yang sedari tadi menunggu di luar, ia terus tertawa cengengesan. Di mana sepertinya ia memahami dengan keinginan masternya. Jadi dari itulah si Gibo pun mengatakan sesuatu ke arah langit. Di sebuah padang rumput, tiba-tiba saja sebuah portal telah muncul dan sistem kemudian memberitahukan kepada setiap orang jika boss raid baru saja terbuka. Melihat notifikasi itu, si Pak Tua tentu saja terkejut karena bukankah ada rentang waktu 30 hari sebelum pembukaan boss raid berikutnya? Jadi karena hal tersebutlah Eunhyuk mengajak kelompoknya untuk pergi ke tempat tujuan. Sedangkan Emil yang masih berada di kedai, ia benar-benar terkejut dengan notifikasi tersebut. Karena sepertinya dirinya telah dibohongi oleh anggota Guild Efton. Saat ini terlihat jika anggota Guild Efton telah tiba di portal boss raid. Di mana Patton si pemusnah, ia benar-benar senang karena portal telah terbuka. Sedangkan Eunhyuk, ia tentu saja sedikit tak menyangka karena hanya dalam sehari portal boss raid kembali terbuka. Jadi ia bertanya kepada si Pak Tua, ada berapa banyak orang yang ada di dalamnya? Dan si Pak Tua pun membalas jika tidak ada orang lain yang telah memasukinya karena mereka yang telah bersiap untuk meninggalkan area left telah menyelesaikan boss raid di hari kemarin. Jadi mereka telah bergerak ke wilayah berikutnya. Yang mana dari jawaban tersebut, Eunhyuk mengetahui jika sekarang hanya kelompoknya lah yang bersiap untuk menghadapi boss raid. Ketika Eunhyuk memperhatikan portal boss raid, tiba-tiba saja Emil datang dengan kesal, di mana ia berkata jika Guild Efton benar-benar pembohong. Jadi seharusnya dirinya sadar dengan perkataan yang harus menunggu sebulan penuh. Itu artinya mereka semua sengaja mengatakan omong kosong agar kelompok miliknya bisa memonopoli gerbang tersebut. Jadi karena Emil telah percaya dengan omong kosong untuk menunggu 1 bulan penuh, Emil menyadari jika dirinya benar-benar bodoh karena menaruh kepercayaan lagi hanya demi dikhianati. Mendengar kekesalan dari Emil, Jihyun yang ada di sana mencoba untuk membujuknya karena nyatanya Emil telah salah paham akan sesuatu. Terutama apa yang dikatakan oleh Eunhyuk sebelumnya adalah benar. Namun di sana Eunhyuk berkata kepada Jihyun untuk tak perlu mempermasalahkannya. Jadi ia bertanya kepada Emil apa dirinya akan mengikuti raidnya atau tidak. Dan Emil yang kesal, ia membalas jika dirinya pasti akan mengikuti raid. Karena mana mungkin ia hanya akan diam duduk manis ketika kelompok Eunhyuk memasuki boss raid dan mengambil semua jarahannya. Jadi karena saat ini Emil akan bergabung, Eunhyuk mulai menjelaskan secara singkat tentang rencana menghadapi boss raid. Berdasarkan informasi yang dirinya dapatkan, hanya ada satu ruangan yang langsung mengarah ke boss raid. Jadi itu artinya kelompoknya akan langsung berhadapan dengan bos begitu memasuki portal. Yang mana mereka harus tetap waspada walaupun tidak mengetahui medannya. Tapi meski begitu, sampai saat ini perburuan boss raid tidaklah berbahaya karena level bosnya berada di bawah level mereka. Jadi karena itulah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar penjelasan dari Eunhyuk, Patton si pemusnah tentu saja bersemangat
Karena dengan kelompok Guild Afton, mereka pasti akan mudah untuk menghadapi monster boss, di mana dengan kepercayaan diri penuh, mereka akan mengalahkan boss raid-nya hanya dalam 1 menit. Dan melihat semangat dari rekan-rekannya, Eunhyuk tentu saja sangat senang. Jadi dari itulah ia mengajak yang lainnya untuk segera memasuki portal. Di sisi lain, Emil yang melihat kepergian dari anggota Guild Afton, ia memerintahkan si Gibo untuk menunggu di luar, karena akan jadi masalah jika si Gibo diketahui oleh orang lain. Jadi sampai Emil memanggilnya dengan skill rally, Gibo akan menunggu di luar. Serta karena Emil sangat membenci pengkhianatan, ia takkan membiarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Jadi dari itulah Emil telah menyiapkan batu penyembuh tingkat lanjut yang bisa membangkitkan hidupnya kembali. Dari itu jugalah, akhirnya Emil memutuskan untuk memasuki portal, di mana setelah dirinya dikirimkan ke ruangan bos, ia tentu saja bertanya-tanya, karena apakah ini merupakan suasana dari boss raid? Namun di saat dirinya memperhatikan sekitarnya, nyatanya anggota Guild Afton sedang dikejar oleh bos monster Stelgayan yang berlevel 40, di mana mereka sangat panik dengan bos monster yang dilawannya. Karena kenapa dungeon ini merupakan dungeon tersembunyi dari boss raid? Eunhyuk yang ada di sana, ia bertanya kepada si Pak Tua, karena apa yang sedang dirinya rencanakan untuk kali ini. Terutama kenapa bos monsternya sangat berbeda dengan informasi miliknya. Tapi si Pak Tua sendiri juga dengan panik berkata jika dirinya sungguh tidak mengetahui apapun. Sedangkan Jihyun yang melihat kehadiran dari Kim Emul, ia berteriak kepadanya untuk jangan hanya berdiri diam saja, karena sebaiknya ia seharusnya lari ke portal dan keluar dari dungeon boss raid. Mendengar perkataan dari Jihyun, Emul yang ada di sana tentu saja tersenyum licik. Karena apakah Jihyun sedang bercanda? Apakah mereka ingin melarikan diri dari dungeon tersembunyi ini? Apakah mereka tidak mengetahui jenis hadiah apa yang bisa didapatkan dari dungeon tersembunyi? Jadi karena itulah dirinya takkan mundur dalam menghadapi boss monster. Sedangkan Jihyun yang mendengar kegilaan dari Emul, ia berkata kepadanya jika semua orang tentu saja mengetahui hadiahnya. Tapi masalahnya, musuh yang perlu dihadapinya berlevel 40. Jadi jika mereka terkena serangannya, itu tidak akan berakhir hanya dengan karakternya saja yang mati. Sedangkan Emul yang ada di sana, ia membalas jika selisih si monster hanyalah 10 level saja. Jadi meski terkena serangannya dan terbunuh oleh si monster, itu takkan mengakibatkan pensiun total. Karena paling tidak, mereka hanya akan muntah darah dan pingsan dalam beberapa saat. Jadi, bukankah itu sebanding dengan hadiah bagus yang akan didapatkannya? Karena sepertinya anggota Guild Afton tidak mengetahui sehebat apa hadiah dari dungeon tersembunyi. Meski Emul mencoba mengajak yang lainnya untuk berani menghadapi si monster, nyatanya seluruh anggota Guild Afton terus berlari panik dan meninggalkan Emul begitu saja. Jadi melihat mereka yang tidak memiliki keberanian, tentu saja Emul akan memanfaatkannya untuk mengambil semua hadiahnya. Dan dengan itu jugalah Emul langsung menggunakan skill rally untuk memanggil si Gibo. Tapi ketika Emul mencoba memanggilnya, si Gibo hanya diam saja di luar dungeon. Lebih tepatnya, portal dungeon untuk memasuki boss raid telah menghilang dari sana. Melihat Stilgayan yang marah yang sedang berlari kepadanya, Emul berteriak kesal kepada si Gibo karena si sialan itu masih belum muncul di hadapannya. Tapi dengan kepercayaan diri yang tinggi, Emul benar-benar tidak mempedulikan musuhnya. Jadi ketika si monster itu melancarkan pukulan, Emul langsung tewas dalam sekali serangan. Sampai-sampai si Paton yang melihatnya benar-benar terheran kepadanya. Karena apakah si brengsek bodoh itu merupakan orang yang sama seperti orang yang melawan goblin kemarin? Namun di sana Eunhyuk berkata kepadanya jika siapa juga yang peduli terhadap bajingan bodoh seperti itu. Karena apa yang terpenting saat ini jika portal dungeon telah tertutup. Mendengar perkataan dari Eunhyuk, rekan-rekannya tentu saja terkejut. Karena apakah portal dungeon raid bisa tertutup secepat ini? Padahal seharusnya bukankah ini merupakan dungeon tersembunyi? Sedangkan si Patua yang melihat situasi tersebut, ia berkata kepada setiap orang jika kelompoknya terlalu meremehkan Heaven's Door. Karena seperti dungeon biasa yang bisa berubah walaupun kemungkinannya kecil, boss raid sendiri bisa berubah dan mengubah bentuknya menjadi dungeon tersembunyi.
Itulah sebabnya saat ini kelompok mereka sedang menghadapi Hidden Boss Raid. Jadi karena mereka tidak memiliki pilihan lain, apa yang bisa mereka lakukan adalah bertarung untuk menghadapi boss monster. Di dunia nyata, si Emul yang menggunakan VR Full Dive, ia langsung memuntahkan darah segarnya. Bahkan dari hal tersebut, ia tentu saja bertanya-tanya karena apa yang sebenarnya terjadi. Terutama bagaimana bisa dirinya langsung terbunuh hanya dengan satu kali serangan si monster. Padahal bukankah dirinya ada di level 30? Bahkan meski dirinya mengetahui jika boss monster berlevel 40, tapi seharusnya ia takkan mendapatkan kematian instan. Namun ketika Emul mengecek status miliknya, ia baru menyadari jika dirinya lupa dengan menggunakan status poinnya. Jadi meski Emul berada di level 31, dirinya hampir sama saja seperti player pemula lainnya. Tapi bagaimanapun itu, apa yang menjadi permasalahan bagi Emul saat ini? Dirinya tidak bisa memanggil si Gibo karena portalnya yang telah tertutup. Padahal dengan monster yang ada di hadapannya, itu artinya harta karun besar telah ada di depan matanya. Tapi karena si Gibo tidak ada, Emul tentu saja menyalahkannya. Karena ternyata si Gibo benar-benar tidak berguna. Jadi ia bertanya-tanya, apakah dirinya akan kehilangan semua hadiah itu? Di saat Emul mati tak berdaya, Enhyuk yang ada di sana, ia memerintahkan rekan-rekannya untuk memulai perburuan. Yang mana dari hal tersebut, Ji-hyuk langsung menggunakan skill support untuk memberikan buff kecepatan terhadap rekan-rekannya. Sedangkan si Patwa yang ada di sana, ia hanya mengamati dari belakang. Di mana ia berkata jika sebaiknya Enhyuk mencari tahu terlebih dahulu kelemahan si monster. Terutama dengan peningkatan dari Jaehyun, musuh takkan sempat bereaksi. Dengan itu jugalah, Enhyuk yang ada di sana langsung bergerak untuk memberikan serangan terhadap si monster. Di mana dengan combo 16 kali serangan, Enhyuk dan rekannya mencoba untuk mencari kelemahannya. Karena tentang monster di dalam Heaven's Door pasti memiliki titik lemah. Dan dengan 16 tebasan beruntun dari 2 orang assassin, itu artinya akan ada 32 luka di seluruh tubuh raksasa itu. Jadi karena itulah kelompoknya bisa mengetahui titik lemah si monster dari luka yang paling mencolok. Hanya saja setelah mereka berdua memberikan serangan, Enhyuk bertanya kepada rekannya apakah dirinya sudah menemukan titik lemahnya. Dan rekannya membalas, meski rencana serangan tersebut untuk mencari titik lemah, tapi dirinya tidak memberikan kerusakan apapun terhadap monster itu. Dan mendengar perkataannya, Enhyuk tentu saja mengerti, karena nyatanya ia sendiri tidak memberikan kerusakan apapun terhadap si monster. Jadi dari itu jugalah hanya ada 2 kemungkinan yang dimiliki si monster. Antara pertahanannya yang sangat tinggi, atau karena serangan kecil mereka tidak berpengaruh kepadanya. Yang mana dengan kemungkinan tersebut, Enhyuk langsung melayangkan tebasan kuat terhadap si monster. Di mana dengan skill miliknya, ia berhasil memberikan kerusakan sebesar 1800 poin. Dengan damage yang berhasil didaratkan, notifikasi terlihat jika monster Steel Giant memiliki passive skill benci kepada yang lemah. Jadi bagi serangan dengan kerusakan di bawah 5% dari HP maksimal akan diabaikan dan tidak menimbulkan damage sama sekali. Jadi karena monster itu kebal terhadap serangan lemah, Paton berkata kepada Enhyuk jika saat ini hanya dirinya sajalah yang bisa menghasilkan kerusakan sebesar itu untuk menghadapi monster berlevel 40. Jadi ia menyerahkan pertarungan tersebut kepada Enhyuk. Namun si Patwa yang ada di sana tidak sependapat dengan si Paton. Karena nyatanya Enhyuk bukanlah orang yang dapat memberikan serangan terkuat. Karena tergantung pada kondisinya, orang lain dapat menangani banyak kerusakan daripada belatinya. Di mana ketika si Patwa mengatakan hal tersebut, terlihat jika Jihyun sedang bersiap dengan skill ultimate miliknya. Karena jika orang-orang mengetahui dirinya memiliki skill tersebut, mereka pasti akan mulai memintanya menjadi Guild Master. Melihat Jihyun yang sedang bersiap, Paton yang ada di sana dirinya tidak mengetahui tentang rencana mereka. Tapi jika Jihyun membutuhkan waktu, maka dirinya siap untuk memberikan hal tersebut. Jadi dari itu jugalah Paton langsung menggunakan skill Warcry miliknya. Di mana ketika skill itu diaktifkan, dirinya berhasil memprovokasi boss monster untuk mengincarnya.
Emul yang masih knock, ia tentu saja cukup terkejut karena si idiot Patton berani sekali memprovokasi bos monster dibandingkan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Yang mana dari hal tersebut, akhirnya bos monster langsung melayangkan serangan kuat terhadap Patton. Tapi meski serangan si monster sangat kuat, Patton berhasil menghalaunya. Bahkan ia berkata kepadanya jika sepertinya bos monster tidak sekuat yang diperkirakan. Melihat Patton yang berdiri tegak menghadapi bos monster, si Patua berkata kepadanya untuk jangan lengah. Karena agar rencananya berjalan lancar, mereka tidak diperbolehkan untuk membuat kesalahan apapun. Jadi dari itu jugalah si Patua langsung menggunakan skill Pain Saring, di mana hal itu akan membagi kerusakan yang diterima dengan target lainnya. Dan orang yang memiliki darah lebih banyak akan menerima kerusakan yang lebih banyak juga. Emul yang masih knock, ia benar-benar terheran. Karena bukankah anggota Guild Afton itu merupakan para player level rendah? Bahkan bukankah mereka tidak memiliki hidden class? Tapi kenapa mereka terlihat sangat tangguh? Di mana dari keheranan tersebut, Enhyuk telah bersiap dengan rekan sesama asasinnya. Karena ketika dua warrior sedang mengganggu si monster, maka mereka sebagai tim asasin akan menghancurkan pertahanan si monster dengan pasif skill mereka. Di mana tentang pasif skill para assassin itu adalah menghapuskan titik lemah musuh. Jadi mereka dapat mengurangi pertahanan musuh sebesar 2% dan dapat ditumpuk hingga 5 kali. Yang mana ketika para assassin itu memberikan serangan, Ji-hyun masih melakukan persiapan untuk melayangkan tembakan. Melihat jika pertarungan berjalan lancar, Emul yang masih tiduran di lantai, ia tentu saja tidak menerimanya. Karena sepertinya anggota Guild Afton akan mengakhiri bosnya. Jadi jika dirinya tidak membangkitkan hidupnya, ia pasti tidak akan mendapatkan XP maupun hadiahnya. Di mana dari keegoisan tersebut, Emul langsung menggunakan kristal miliknya. Ketika si Patton masih menjadi target si monster, dirinya terkejut oleh sesuatu. Karena kenapa si monster tiba-tiba saja mengalihkan pandangannya. Bahkan notifikasi terlihat jika bos monster telah menargetkan player yang lainnya, di mana di saat si Patton terkejut, Emul telah kembali bangkit, serta ia berkata jika dirinya tidak tahan lagi ketika melihat para pecundang bertarung. Jadi, ia akan membantu mereka karena memiliki level tertinggi di antara semua orang. Terutama sebagai seorang karakter utama, memang sudah seharusnya untuk muncul di akhir pertarungan. Di saat Emul terbangkitkan, si bos monster langsung menargetkan dirinya sebagai sasarannya. Jadi dari itu jugalah bos monster langsung menggunakan skill AOE Terrain Destruction, di mana dengan serangan kuat yang mengincar Emul, para assassin yang ada di dekat si bos terkena serangan kuat tersebut. Jadi dari itulah Minso, Suji, Hyunso, dan Minsung langsung tewas mengenaskan. Melihat rekan-rekannya yang mati, Patton tentu saja sangat kesal, di mana dari hal tersebut ia mulai kehilangan ketenangannya. Sedangkan si Patua yang melihat Patton seperti itu, ia meminta kepadanya untuk jangan lengah, karena sebaiknya ia tidak berbuat seenaknya. Hanya saja itu semua tidaklah berguna, di mana saat ini terlihat jika Patton bersiap untuk melancarkan skill Giga Slash miliknya. Tapi di saat Patton bersiap melayangkan serangannya, tiba-tiba saja si bos monster langsung menampar dirinya. Dan dari serangan tersebut jugalah Patton secara instan langsung mati dengan mudah. Sedangkan si Patua yang sebelumnya menggunakan skill Pain Distribution, dirinya mendapatkan dampak yang sama seperti si Patton. Jadi dari itu jugalah akhirnya Patton dan si Patua telah meninggal. Dari kejadian yang tidak terduga, Emul tentu saja bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dirinya perbuat. Namun dengan segera ia berteriak kepada setiap orang, karena ini semua bukanlah salahnya. Terutama apa yang telah dirinya lakukan hanyalah membangkitkan hidupnya. Hanya saja di saat Emul bangkit, Eunhyuk masih terfokus kepada bos monster. Karena tentang monster yang ada di dalam Heaven's Door, mereka selalu mengutamakan untuk menyerang healer dan damage dealer jarak jauh dibandingkan dengan tank. Tapi berkat skill Town Warcry, monsternya terus menargetkan si Patton.
Hanya saja saat pemain yang tidak dihitung melakukan kebangkitan, provokasi terhadap monster akan tereset. Dan para assassin, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dibunuh secara instan. Jadi dari hal tersebut jugalah kondisi saat ini benar-benar menyulitkan. Di mana di saat Eun-hyuk memperhatikan situasinya, Ji-hyun yang ada di sana bertanya kepadanya tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Apakah dirinya harus mulai melesatkan tembakannya? Karena dengan skill ultimate miliknya, itu akan terus mengkonsumsi darahnya saat busurnya digunakan. Serta semakin banyak darah yang dikonsumsi, maka semakin besar pula damage yang diberikan. Sampai-sampai saat ini terlihat jika sisa darah yang dimiliki oleh Ji-hyun adalah 46% lagi. Mendengar hal itu, Eun-hyuk meminta Ji-hyun untuk tetap bersabar. Karena jika dirinya menembakkan serangannya saat ini, semua rencana yang telah dijalankan akan menjadi sia-sia. Dan karena Eun-hyuk gagal menumpuk skill pasif assassin miliknya, saat ini ia hanya memiliki 3 stack saja. Di mana itu artinya armor milik boss monster telah berkurang sebesar 6%. Tapi meski begitu, itu masih belum cukup untuk membunuh si boss monster secara langsung. Mengetahui situasi sulit tersebut, Eun-hyuk berkata kepada Ji-hyun jika dirinya akan mencoba memprovokasi si monster. Jadi tidak peduli apapun itu, Ji-hyun jangan membatalkan skillnya. Karena jika bukan dengan serangan one shot miliknya, maka kelompoknya takkan bisa memenangkan pertempuran. Yang mana dari itulah Ji-hyun terus menahan anak panah miliknya. Tapi ketika Ji-hyun sedang bersiap, Emil yang ada di sana, ia bertanya kepadanya, apakah ada yang bisa dirinya bantu? Dan Ji-hyuk yang ada di sana pun menatapnya dengan kesal, serta berkata jika sebaiknya Emil diam saja. Karena tanpa goblin yang menemaninya, dirinya hanyalah beban bagi tim. Mendengar jika Ji-hyun menganggap dirinya sebagai beban tim, Emil benar-benar terdiam. Bahkan ia bertanya-tanya tentang kenapa Ji-hyun melihat dirinya seperti itu. Apa karena Gibo tidak ada? Padahal tentang alasan dirinya tidak bisa membawa Gibo, itu karena salah anggota dari Guild Efton sendiri. Jadi jelas jika yang salah di sini adalah para bajingan dari Guild Efton. Bahkan meski mereka sangat lemah, berani sekali mereka menganggap dirinya sebagai beban. Padahal mereka tidak bisa keluar dari raid boss ini tanpa bantuan dirinya. Jadi karena itulah Emil akan membiarkan para bajingan Guild Efton untuk berjuang sampai kematian menemuinya. Kembali ke boss raid, Steel Giant yang ada di sana, ia telah mengincar Ji-hyun sebagai targetnya. Di mana dari pergerakan si bos, Eun-hyuk tentu saja telah menduganya karena sudah jelas jika si monster akan mengincar Archer yang merupakan damage dealer jarak jauh. Jadi karena si bos sedang berfokus untuk mengincar Ji-hyun, Eun-hyuk yang ada di sana langsung melancarkan skill Twin Blade Rev terhadap si bos monster. Melihat jika monster itu masih bergerak untuk menerjang Ji-hyun, Eun-hyuk kembali bersiap untuk menyerang si monster, di mana lagi-lagi Twin Blade Rev berhasil dilancarkan. Serta kemudian serangan ketiga milik Eun-hyuk juga berhasil didaratkan terhadap si monster. Terutama tujuan Eun-hyuk menyerang si monster secara terang-terangan, itu karena dirinya sedang memprovokasi si bos agar mengincar dirinya. Jadi melihat jika si bos monster terhenti, Eun-hyuk bertanya kepadanya, apakah saat ini si bos monster telah menganggap dirinya sebagai ancaman? Yang mana dari itu jugalah Steel Giant telah memilih Eun-hyuk sebagai targetnya. Melihat jika si bos monster telah merubah targetnya, Eun-hyuk mengetahui jika saat ini dirinya hanya perlu mengulur waktu bagi Ji-hyun. Jadi dari itu jugalah dirinya bersiap untuk menggunakan skill Quick Evade agar bisa menghindari semua serangan musuh selama 3 detik. Tapi di saat Eun-hyuk mencoba menggunakannya, notifikasi terlihat jika mana poin miliknya tidaklah cukup. Jadi dari itu jugalah Eun-hyuk benar-benar terkejut. Sedangkan si bos monster yang marah, ia langsung melayangkan serangan terhadap Eun-hyuk. Di mana karenanya Eun-hyuk dari kegelapan akhirnya telah tewas. Melihat kematian dari Eun-hyuk, Emil yang ada di sana tentu saja sangat kesal. Karena apa-apaan dengan Eun-hyuk yang sebelumnya sangat percaya diri itu? Terutama jika dirinya mengetahui Eun-hyuk akan mati, lebih baik dirinya tetap meninggal dan tidak menggunakan batu kebangkitan. Hanya saja ketika Emil menyalahkan Eun-hyuk, Ji-hyun yang ada di sana, ia benar-benar tidak menyukai sikap Emil. Karena apakah Emil pikir dirinya bodoh dengan terjebak di sini sambil memegang busur panah?
Terutama semua kesalahan ini karena Emul sendiri menggunakan batu kebangkitan dan menghancurkan seluruh rencana. Jadi dari hal tersebut jugalah baik Emul dan Jihyun saling menyalahkan satu sama yang lainnya, di mana Emul tidak terima dengan Jihyun yang menyalahkan dirinya yang menggunakan batu kebangkitan. Jadi karena hal tersebut, ia berkata jika lebih baik mereka semua mati daripada melihat hadiah yang jatuh kepada anggota Guild Efton. Di saat perdebatan itu terjadi, si monster Steel Giant mulai mengaum dengan kencang, yang mana hal itu menyadarkan Emul dan Jihyun terhadap bencana yang terjadi. Bahkan saat ini terlihat jika monster itu kembali bergerak mendekati Jihyun. Sedangkan Jihyun yang melihat itu, ia berkata kepada Emul jika sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Jadi meski skill ultimate miliknya belum sempurna, tapi kesempatan untuk menembaknya hanyalah sekarang. Hanya saja ketika Jihyun mengatakan hal tersebut, Emul mulai tertawa jahat. Sampai-sampai Jihyun yang ada di sampingnya benar-benar ketakutan serta bertanya tentang apa yang sedang Emul lakukan. Emul kemudian bertanya kepadanya, bukankah Jihyun tidak bisa bergerak saat membidik? Jadi saat Emul bertanya seperti itu, Jihyun mulai sedikit panik. Karena apa yang ingin Emul lakukan terhadapnya? Bahkan ia meminta kepadanya untuk jangan mendekat. Tapi meski Jihyun meminta Emul untuk tidak mendekat, nyatanya Emul langsung menggendongnya dan menjauhkan Jihyun dari kejaran si monster. Dari itu jugalah si monster gagal melesatkan serangannya terhadap Jihyun. Sedangkan Jihyun yang digendong oleh Emul, ia benar-benar terkejut dengan kemampuan milik Emul. Karena bagaimana bisa dirinya secepat Eunhyuk yang merupakan assassin, di mana Emul tidak mempedulikan pertanyaan tersebut. Karena nyatanya ia telah menghabiskan semua poin statistik miliknya pada agility. Bahkan bagi seorang assassin sekalipun, mereka takkan menaruh poin mereka terhadap agility. Jadi meski Emul bukan seorang assassin, tapi saat ini kecepatan miliknya bisa menandingi mereka. Dengan apa yang dilakukan oleh Emul, saat ini terlihat jika dirinya mendapatkan 1 Goblin Point. Jadi dengan poin tersebut Emul berpikir, apakah si Goblin Lord hanya memberikan poin ketika dirinya melakukan hal-hal yang rendahan? Jadi dengan menyadari hal tersebut, Emul benar-benar kesal. Karena apakah si Goblin Lord ingin memberitahukan dirinya jika ia telah melakukan hal yang salah? Tapi mengalihkan urusan itu, Jihyun yang sedang digendong oleh Emul, ia berkata kepadanya jika dirinya telah siap untuk meluncurkan serangan. Jadi dari itulah, Emul pun memerintahkannya untuk segera membidik. Hanya saja Jihyun membalas jika membidik serangan sambil bergerak dengan kecepatan ini merupakan hal yang sulit. Karena jika serangannya meleset, maka itu merupakan akhir dari kelompok mereka. Tapi di saat Jihyuk mempermasalahkan hal itu, Emul dengan segera mendekati si monster. Karena tentu saja dirinya ingin balas dendam dengan menghilangnya Healing Stone kebangkitan miliknya. Dari apa yang dilakukan, terlihat jika busur satu panah satu nyawa telah siap dilesatkan. Bahkan darah milik Jihyun tersisa 1% lagi. Jadi karena itulah Emul memerintahkan Jihyun untuk menghabisi si monster. Tapi di saat yang sama, si monster bersiap untuk meluncurkan skill area miliknya. Yang mana dari itu jugalah ledakan keras langsung terjadi dan pecahan batu besar mulai tersebar kemana-mana. Melihat gerakan gila dari si monster, Emul tentu saja terkejut karena ternyata bos monster telah menyembunyikan skill miliknya. Jadi dengan serangan segala arah, mereka pasti akan terkena dampaknya. Dan dengan darah Jihyun yang tersisa 1%, serta darah miliknya yang rendah karena hanya memiliki 100 poin, itu artinya mereka bisa mati secara instan jika terkena serangannya. Sampai-sampai Jihyun yang sedang memfokuskan penglihatannya, ia berkata kepada Emul jika saat ini terlalu banyak pecahan batu yang sedang melayang. Jadi dirinya tidak bisa mengenai si monster dengan medan seperti itu. Di saat bencana itu terjadi, Emul berkata kepada Jihyun jika pikirannya menunjukkan sesuatu kepadanya. Di mana Jihyun pun bertanya kepadanya, apakah ada solusi untuk situasi ini? Tapi sayang, nyatanya Emul sedang pasrah dengan kondisinya. Karena ingatan yang muncul di benaknya, itu karena dirinya sedang bermain dengan teman-temannya. Jadi karena itulah Jihyun pun kembali kesal dibuatnya. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba saja sebuah robekan dimensi telah terjadi di dalam ruangan bos. Karena nyatanya si Gibo menerobos secara paksa ke dalam boss raid tersebut.
Dan melihat sosok itu, Emul yang ada di sana melampiaskan kekesalannya terhadap si Gibo karena dirinya benar-benar lama sekali untuk menerobos ke dalam portal. Jadi karena saat ini si Gibo telah tiba, Emul langsung menggunakan skill rally miliknya. Sedangkan Jihyun yang melihat retakan dimensi, ia benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Karena apakah monster itu baru saja memberikan kerusakan terhadap ruangan dungeon untuk memaksa masuk? Terutama apakah itu mungkin? Tapi di saat Jihyun memikirkan hal tersebut, si Gibo telah berada di depan Emul. Jadi dengan itu jugalah si Gibo menjadi tameng hidup untuk menahan serangan si monster. Dengan serangan yang gagal dilancarkan, Steel Giant menjadi semakin marah. Tapi dari kemarahannya itu, Emul mengejek monster tersebut karena kata-kata terakhir miliknya cukuplah mendominasi. Tapi saat ini merupakan puncak untuk pertunjukan perburuan. Jadi dengan Jihyun yang berhasil bertahan, ia langsung melesatkan skill ultimate miliknya. Di mana dengan skill tersebut, Jihyun berhasil membunuh si boss monster dengan skillnya. Dari apa yang terjadi, si boss monster berhasil ditaklukkan, di mana notifikasi terdengar jika mereka telah menyelesaikan Hidden Dungeon, kamar Steel Giant. Dan dengan keberhasilan itu jugalah, Jihyun masih tidak menyangka karena berhasil bertahan. Tapi saat ini level miliknya berhasil meningkat. Jadi, Jihyun telah berada di level 31. Sedangkan Emul, ia berhasil meningkatkan levelnya ke level 34. Namun di saat Emul berada di sana, ia tidak mempedulikan sekitarnya, melainkan ia benar-benar rusuh untuk mencari hadiah drop dari dungeon. Karena tentu saja, seperti namanya, jika Emul benar-benar orang rakus, pecinta harta. Singkat waktu, karena boss raid telah selesai, semua karakter yang gugur kembali dibangkitkan. Di mana Eunhyuk yang ada di sana bertanya, apakah mereka semua selamat? Dan Patton membalas jika dirinya baik-baik saja, meski sebenarnya ia merasakan ada darah di mulutnya. Tapi beruntungnya, monster yang dihadapinya masihlah di batas wajar, karena jika levelnya lebih tinggi lagi, mereka pasti sudah terjatuh di dalam bahaya. Dan karena semuanya baik-baik saja, Eunhyuk pun kembali bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi? Terutama saat ini, tentang kenapa si Emul sangat panik dan terus memeluk seluruh harta drop dari monster. Dari itu jugalah Jihyun menjelaskan, jika ketika mereka berhasil mengalahkan bos monster, Emul benar-benar serakah dan menantikan hadiahnya. Sedangkan bagi dirinya sendiri, ia mendapat peringatan jika dirinya tidak memenuhi syarat untuk kelas tersembunyi. Di mana ketika melihat notifikasi tersebut, Jihyun tentu saja terkejut karena apakah membersihkan Hidden Dungeon saja masih belum cukup. Sedangkan Emul yang ada di sana, ia mengetahui jika syarat untuk menyelesaikan Hidden Dungeon diperlukan seseorang yang memiliki Hidden Class. Jadi, karena mereka perlu mengalahkan bos setelah dirinya mendapatkan kelas tersembunyi, itu merupakan hal yang wajar dengan kemunculan portal boss raid secara mendadak. Tapi mau bagaimanapun itu, Emul tidak ingin ribet dalam memikirkan hal tersebut, karena prioritas utamanya adalah mendapatkan hadiah yang dijatuhkan dari bos monster. Melihat Emul yang serakah terhadap hartanya, Jihyun yang ada di sana memintanya untuk menunggu, karena meski mereka telah menyelesaikan pertarungannya, tapi semua orang telah bertarung bersama-sama. Jadi mau bagaimanapun itu, mereka harus membagi hadiahnya setelah berdiskusi dengan semuanya. Tapi ketika Emul mendengar itu, ia tentu saja tidak ingin menyerahkan hartanya. Jadi sejak itulah, si Emul terlihat seperti orang gila yang memeluk harta rampasannya seperti layaknya memeluk anaknya. Memahami akan situasi itu, Eunhyuk pun berkata kepada Emul jika saat ini raid boss telah diselesaikan. Jadi karena Emul telah membantu kelompoknya, serta tujuan telah tercapai, maka Guild Afton takkan serakah terhadap hadiah yang telah didapatkan. Namun meski Eunhyuk berkata seperti itu, si Patua tidak sependapat dengannya, karena seharusnya Eunhyuk langsung saja melayangkan serangan terhadap si Emul. Melihat tindakan dari si Patua, Emul tentu saja sangat kesal, karena seperti yang dirinya duga, orang-orang selalu saja berniat untuk mengkhianati dirinya. Jadi karena itulah dirinya takkan percaya terhadap perkataan dari Eunhyuk. Namun di sana Eunhyuk pun kembali berkata, jika mengalahkan Emul bukanlah masalah penting bagi kelompoknya. Bahkan jika dirinya egois, ia pasti telah membunuh Emul sedari awal. Jadi dari itu jugalah akhirnya Emul pun mulai memperlihatkan semua drop item yang didapatkan.
di mana nyatanya itu merupakan item material baja murni dan juga item unik busur sakti. Melihat drop item busur, Eunhyuk pun memujuk Emul untuk membagikan rampasannya. Tapi di sana, Emul tetap memeluk erat harta miliknya, karena meski dirinya bukan pemanah, busur tersebut masihlah berharga. Dan melihat sikap dari Emul yang kikir, Eunhyuk pun kembali bertanya, untuk apa Emul memegang busur itu? Apakah hanya untuk membuat api? Di mana Emul yang mendengar pertanyaannya, ia tentu saja telah menduganya jika dirinya harus membagikan barangnya. Bahkan informasi tentang panah itu merupakan senjata yang tidak bisa dijual dan hanya pemanah saja yang bisa menggunakannya. Tapi meski sistem telah memberitahukannya, Emul tetap tidak ingin memberikannya karena sebagai orang yang mendapatkan drop item, dirinya akan terus memeluknya seperti halnya seorang bayi. Melihat Emul yang keras kepala, Eunhyuk pun kembali berkata untuk jangan serakah, karena sebaiknya Emul memberikan busur itu pada Jaehyun yang merupakan seorang archer. Dan Emul yang mendengar itu, ia pun membalas jika dirinya akan memberikannya. Tapi sebagai gantinya, dirinya meminta sesuatu, terutama tentang busur tersebut. Itu merupakan item yang tidak bisa dijual, di mana itu artinya busur tersebut sangatlah tak ternilai. Jadi karena saat ini Emul akan menyerahkannya, maka kelompok Guild Afton harus membelinya sebagai bayarannya. Karena seharusnya mereka mengetahui jika yang rugi di sini merupakan Guild Afton sendiri yang akan kehilangan item tersebut. Dari tindakan si Emul, si Pak Tua benar-benar bertanya-tanya karena apakah kehadiran Emul di sini memang sengaja untuk menunggu anggota guild bangkit agar menjual busur panah dengan lancar. Di mana dari tawa jahatnya, Eunhyuk merasa jika Emul benar-benar mengingatkannya kembali kepada goblin yang menyerang dirinya. Sedangkan si Gibo yang dimaksud, dirinya sedang bersembunyi dari balik bebatuan. Dan karena transaksi itu jugalah, akhirnya Emul memberikan Jihyun busur panah ranking unik itu. Jadi karena mereka sepakat, Emul pun berterima kasih kepada Eunhyuk. Sedangkan Eunhyuk yang membalas jika Emul benar-benar memiliki bakat untuk dibenci. Namun mengalihkan hal tersebut, ia juga bertanya akan kemana Emul setelah keluar dari sini. Di mana Emul pun membalas jika itu tentu saja sudah jelas, karena tujuan selanjutnya adalah ke tempat yang tidak ada anggota dari Guild Afton. Dan ketika Eunhyuk mendengarnya, ia menganggap jika Emul benar-benar gila. Namun meski begitu, ide tersebut merupakan sesuatu yang bagus. Jadi karena semuanya telah berakhir, ia mengajak anggotanya untuk keluar dan melanjutkan perjalanannya. Di mana dari hal tersebut jugalah notifikasi terlihat jika Guild Afton dan Kim Emul berhasil menyelesaikan raid Hidden Boss. Menyelesaikan Hidden Boss, Emul tentu saja sedikit menyayangkan dengan busur panah yang tak dapat dirinya simpan. Tapi mau bagaimanapun juga, dirinya sendiri tidak bisa memakainya. Dan sebagai gantinya, ia mendapatkan sesuatu yang lebih berguna, di mana sebagai bayaran dari busur, dirinya mendapatkan sarung tangan pencuri. Dan jackpot sebenarnya adalah item material high purity steel yang dijatuhkan oleh boss monster. Terutama sebagai mantan penambang, Emul mengetahui pasti tentang harga dari material tersebut. Karena itu merupakan material yang tidak sebanding dengan senjata tingkat unik lainnya. Beberapa waktu berlalu, di Fiorendel, Phoenix Elbasar, terlihat jika banyak player level tinggi yang berlalu lalang. Dan Emul yang baru saja tiba di sana, ia langsung menghirup aroma menyegarkan dari kota tersebut. Karena tentu saja, itu semua merupakan aroma dari uang yang melimpah. Tapi sebelum itu, meski membayar hutang secepat mungkin merupakan hal penting, ia harus mengganti peralatannya terlebih dahulu. Karena mau bagaimanapun, dirinya merupakan player lemah yang dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster yang ada di bawah levelnya. Tapi sebenarnya, dirinya sendiri sudah menggunakan armor miliknya sejak masih level 3. Hanya saja, ketika Emul melihat deskripsi itemnya, dirinya benar-benar bertanya-tanya, karena kenapa ketahanan armor itu malah -1. Ketika Emul sedang memikirkan perlengkapannya, tiba-tiba saja si Gibo meminta Emul untuk memperhatikan sesuatu. Di mana ketika Emul berbalik, dirinya benar-benar terkejut dengan monster besar yang ada di hadapannya. Sampai-sampai dari kepanikannya, ia meminta si Gibo untuk segera melindunginya. Ketika Emul panik, seseorang berkata kepadanya jika dirinya belum pernah melihat ada player yang memiliki goblin sebagai familiarnya. Jadi dari itulah, Irine sang summoner bertanya kepada Emul, apakah goblin itu merupakan makhluk panggilannya?
Sedangkan Emul yang memperhatikan Irene, ia bertanya-tanya apakah Irene merupakan seorang summoner juga. Namun Irene yang melihat Emul terdiam, dirinya meminta kepadanya untuk tak perlu khawatir karena tentang Michelle sangat jinak ketika di dalam desa. Tapi meski begitu, Emul tidak dapat mempercayainya karena saat ini terlihat jika monster itu sedang ngiler dan terlihat kelaparan. Mengalihkan tentang monster anjing, Emul menyadari jika Irene pasti merupakan player yang sangat kuat. Bahkan meski Guild Afton menghadapinya, mereka takkan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Namun di saat Emul sedang memperhatikannya, Irene pun bertanya kepadanya apakah dirinya bisa memberitahukan namanya. Dan Emul dengan segera pun langsung memperkenalkan dirinya. Tapi nyatanya yang ingin diketahui oleh Irene adalah anak manis yang ada di sampingnya. Karena ia mendengar jika sedari tadi Emul memanggilnya sebagai Gibo. Jadi apakah Emul tidak menamainya dengan benar? Dimana dari perkataan itu jugalah Emul pun berteriak kepadanya. Karena siapa yang peduli dengan nama monster miliknya? Bahkan apakah Irene benar-benar menganggap sebagai anak manis? Tapi dari perkataan Emul, Irene pun sedikit tertawa, serta memberitahukan jika hubungan satu pihak takkan stabil bagi seorang summoner. Bahkan bukankah makhluk panggilan milik Emul itu terlihat agresif ketika Emul meminta untuk melindunginya? Jadi dari itulah Irene berharap agar Emul tidak menjadi pria yang berpikir lamban. Dan setelah Irene mengatakan hal tersebut, ia pun langsung pergi dan meninggalkan Emul. Melihat kepergian dari Irene, Emul dengan kesal berkata jika dirinya cukup berterima kasih dengan nasihat omong kosong itu. Karena tentu saja dirinya tidak butuh perhatian dari orang lainnya. Jadi karena pertemuan singkat itu telah berakhir, akhirnya Emul pun mengajak si Gibo untuk lanjut berjalan. Di mana tujuannya adalah pergi untuk mencari perlengkapan. Saat ini, terlihat jika NPC Humphrey si mulut kasar sedang mengejek Emul karena perlengkapannya benar-benar sampah. Dan Emul yang diejek oleh NPC, dirinya tentu saja sangat kesal, serta menjelaskan jika alasannya datang ke sini adalah untuk membeli equipment. Dari itu jugalah Emul pun diberikan rekomendasi equipment plat baja kokoh, di mana itu memiliki harga sebesar 350 gold. Emul yang memperhatikannya, ia tentu saja mulai berpikir secara bijak. Karena jika dikonversikan ke uang asli, itu sekitar 350 ribuan. Tapi karena dirinya membutuhkan peralatan untuk pertahanan, akhirnya Emul membelinya tanpa berpikir panjang. Dan si Humphrey, ia pun memuji Emul karena setidaknya Emul memiliki selera bagus tentang peralatan. Jadi, ia meminta Emul untuk menggunakannya dengan baik. Karena dirinya telah membuatnya dari baja kualitas tinggi. Mendapatkan armor baja, Emul langsung menggunakannya, di mana ia berkata jika zirah ini benar-benar busuk. Karena nyatanya dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan si Humphrey yang mendengarnya, ia pun langsung mengejek Emul. Karena orang kurus sepertinya lebih baik diam dan tidak perlu bergerak. Di mana nyatanya armor itu membutuhkan syarat stat strength sebesar 24 poin. Sedangkan Emul, strength miliknya hanyalah 4 poin. Jadi karena baju tersebut terlalu berat, dirinya tidak bisa bergerak. Jadi karena dirinya tidak dapat menggunakannya, ia harus menjualnya kembali. Namun di saat Emul mencoba menjualnya kepada si Humphrey, si Patwa itu malah menawar sebesar 30 gold saja. Di mana dari tawaran gila itu membuat Emul menjadi sangat kesal karena NPC saja sampai menipu dirinya. Di saat Emul sedang kesal, dirinya sedikit penasaran dengan tanda seru yang ada di kepala si Humphrey. Jadi ia bertanya kepadanya tentang apa yang ada di atas kepalanya itu. Sedangkan Humphrey yang ada di sana tiba-tiba saja dibuat panik oleh sesuatu karena dirinya tidak dapat menemukan palu miliknya. Dan tanpa palu tersebut, ia takkan bisa menempa apapun. Melihat hal itu, Emul pun berkata kepadanya, bukankah dirinya masih ada palu yang lain? Tapi si Humphrey membalas jika itu tidaklah sama. Jadi dirinya perlu menemukan kembali palunya. Dan seingat dirinya, palu itu pasti ada di dungeon jalur air bawah tanah yang berlokasi di gerbang masuk desa. Jadi karena itulah, ia meminta Emul untuk menemukan palu tersebut. Di mana dari permintaan itu, sebuah misi pun muncul di hadapan Emul jika dirinya perlu menemukan palu peleburan milik Humphrey. Dan hadiahnya akan mengizinkan Emul memproses material untuk membuat zirah.
Melihat misi tersebut, Emul tentu saja bertanya-tanya, karena apa maksud dari mengizinkan dirinya memproses material untuk membuat zirah? Apakah itu karena ada hubungannya dengan material dari Hidden Boss yang sangat mahal? Jadi jika dirinya bisa mengolah material mahal, bukankah dirinya bisa membuat perlengkapannya sendiri? Di mana tanpa memikirkan apapun, Emul pun langsung menerima misi tersebut. Karena dengan dirinya dan Kibo, pasti akan mudah untuk menyelesaikan dungeon. Bahkan dirinya tidak perlu mengkhawatirkan orang lain. Namun di saat Emul sedang senang dengan rencananya, si Humphrey tiba-tiba saja memanggil Emul yang sedang berpikir. Karena apa yang sedang dirinya lakukan? Terutama saat ini, Emul harus segera mencari palunya. Yang mana nyatanya, Humphrey akan mengikuti Emul mencari palu di perjalanan misi kali ini. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.